dilahirkan roh? Ya itu kan bareng di dalam tubuhnya, Pak. Memang Yesus Iya, ketika Pak. lahir nggak ada Mana rohnya? roh? Nah inilah, coba saya tanya, roh bisa nggak dilahirkan? Adakah Iya, manusia? Yesus ketika lahir ada rohnya nggak? Ada, tapi bukan Ya dilahirkan. sudahlah, bareng kan? Oh jangan disamakan. Dilahirkan. Itu yang pertanyaan Yesus saya. waktu lahir ada rohnya Jangan nggak? dulu, potong dulu. Saya tanya dulu, roh itu bisa dilahirkan apa enggak? Ya, Nggak bisa dilahirkan. Iya, diluruskan dulu. Terus? Iya, oke, kita luruskan ya. Roh, Iya. Kalau roh saja tidak bisa dilahirkan, oke, kita karena berusaha menggunakan akal sehat, sulit mendeteksi roh. Nah, sekarang kembali ke Yesus. Yesus waktu lahir, tubuhnya saja atau ada rohnya juga, Pak? Waktu dilahirkan, Mm-mm. tubuhnya yang dilahirkan, yang menghidupkan adalah roh. Lah, ilaha illallah. Waktu dia lahir, itu berikut ada rohnya enggak, Pak? Nya manusia yang rohnya Tuhan gitu. Iya, Roh Kudus. Berarti berbarengan kan? Di dalam janin Yesus waktu bayi, ada roh Tuhan masih bayi. Di situ dilahirkan. Iya, saya paham, Pak. Ya sudahlah, kalau paham ngapain ribet kali dipisah-pisah dari tadi? Iya, tapi kan argumen Bapak, roh itu dilahirkan. Saya menolak kalau roh itu dilahirkan. Kok malah jadi roh itu dilahirkan? Yesus dilahirkan, Pak, bukan Ya. roh. Yesus yang dilahirkan, ada tubuhnya, ada rohnya, Pak. Ya, kalau itu saya sepakat. Saya sepakat. Nah, Kalau dari tadi begini, Pak. oh begitu, oke lah kalau begitu. Iya, dari tadi nggak saya pisah-pisahkan kok. Ngopi dulu, biar nggak tegang, Bang. Oh ya, ngopi. Oke. Ya, Yesus tubuhnya manusia, rohnya Tuhan. Iya, itulah 100% manusia, 100% Tuhan. Itu mah bukan 100%, Pak. Itu mah 50% manusia, 50% Tuhan. Nah, kalau mau dipakai begitu terserahlah. Tapi Kok dalam malah jadi 100%? iya, enggak bahasa manusianya. Manusianya Nah, 100%. iya. Oke. Loh, manusia 100%. Manusia itu terdiri dari apa, Pak Piki? Iya, pikiran, apa nih, akal lah, akal, tubuh dan roh. Roh. Terdiri dari tubuh dan roh kan? Iya. Nah, kalau dia salah satunya tidak ada, contoh, ada tubuhnya aja, berarti dia bukan manusia lagi, tapi jasad manusia. Kan Jasad, gitu. ya, betul. Kalau dia ada rohnya, maka dia disebut manusia. 100% dia manusia. Yesus mau dikatakan manusia 100%, berarti tubuhnya dan rohnya juga harus manusia. Oh, enggak. Baru dikatakan manusia 100%. Kan sudah sebelumnya tadi kukatakan, sudah saya katakan tadi, rohnya di dalam bukan roh manusia seperti diri kita ini. Ya berarti kalau begitu Pak, Yesus 50% manusia, 50% Tuhan. Terserahlah apa tanggapannya Abang lah.
Kok terserah lagi si Anda ini? Kan Anda bilang, tadi Anda jelaskan juga manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Iya. Ya kan? Iya. Makanya disebut manusia, dia ada tubuhnya dan rohnya sebagai ciptaan Tuhan. Tetapi Anda katakan untuk Yesus, kalau tubuhnya manusia, kalau rohnya Tuhan, berarti dibagi dua. Ya udah 50-50, Pak. Bukan Iya kan? 100% manusia 100% Tuhan. Memang itu nggak masuk akal. Tapi Abang kalau itu- 50% manusia sebagai dagingnya, 50% Tuhan sebagai rohnya, gitu Pak. Ya terserahlah tanggapan abang kan. Intinya, ya untuk Sama dulu. kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut sahabat-sahabat adik-adik saya sekalian. Saya nyimak, silakan. Siap. Nanti kalau sudah siap masuk bilang aja Gurunda. Oke. Nah, di Siap. sini menariknya Pak Vicky. Anda tadi di sini sedang memisah-misah posisi Yesus, kita nggak maju-maju. Oke. Baik, ketika Anda katakan Yesus tubuhnya manusia, rohnya Tuhan. Di situ Anda yakini ya. Berarti dia bukan manusia lagi. Sementara tadi Anda di awal katakan meyakini bahwa Yesus selama hidupnya memang manusia, ketika dia terangkat baru jadi Tuhan. Nah di sini aja di sini Pak, Anda sudah berubah lagi, nggak konsisten dengan narasi awal Pak. Makanya kita nggak maju-maju pembahasannya gitu. Kalaulah Anda yakini Yesus manusia, bahkan di dalam kitab Anda tertulis memang harus meyakini Yesus itu manusia. Artinya Pak, Anda harus percaya memang kehidupan Yesus dalam konsep Kristen juga terdiri dari tubuh dan roh, maka tubuh dan roh itu adalah ciptaan Tuhan sebagai manusia, bukan Tuhan, Pak. Iya, kalau Oke, berbicara silakan sampaikan dulu Pak Vicky, pakai dalil. jadi sebagai manusia, kalau kita manusia seperti kami atau saya lah, seperti kita lah semuanya ini ya, sebagai memang ciptaan. Tapi Yesus itu bukan ciptaan karena bukan dia diciptakan, karena dia beda ya. Dia tidak berbapa, bukan dari janin dari seorang laki-laki. Kalau kita ini kan hasil dari hubungan badan, maka terjadilah lahirlah kita itu. Tapi kalau Yesus enggak, itu yang pertama. Yang tertulis firman-Nya yang diutus untuk menjadi manusia atau menjadi daging. Nah itu. Mana dalilnya itu Pak? Ya, bisa baca juga di Yohanes 1 ayat 1 atau Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia Pak. Iya, firman itu menjadi manusia. Bukan mengutus firman. Kalau firman itu menjadi manusia, maka sang pencipta menjadi bukan sang pencipta. Konsekuensinya adalah bahwa ada perubahan dari sang pencipta menjadi bukan sang pencipta. Tetapi tetap Anda yakini bahwa sang pencipta itu tetap ada pada hakikatnya, pada tempatnya, dan ciptaan tetap ada pada dirinya. Artinya di situ bukan sang pencipta yang berubah, tetapi dari Tuhan sang pencipta menjadikan Yesus menjadi manusia sebagai ciptaannya. Karena firman itu menjadi manusia. Firman-Nya tetap ada dalam diri Elohim, manusianya ada hasil dari karya Elohim. Firman itu menjadi manusia. Sebagaimana juga di dalam kitab Kejadian kan, ketika Tuhan berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Firman Tuhan tetap ada dalam diri Tuhan, namun Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Firman-Nya. Begitu juga Yesus yang manusia, Pak. Yesus ada hasil dari karya firman Tuhan. Firman Tuhan tetap ada pada diri Tuhan. Yesus sebagai manusia tentu bukan Tuhan, karena tidak ada yang meyakini atau menuhankan manusia, kecuali memang Anda menuhankan manusia. Itu beda cerita. Beda Pak ya, gini Pak ya. Kami tidak menuhankan Yesus sebagai manusia karena sejak kapan ada dia disembah?
Yesus sebagai Tuhan. Tidak pernah dia mengakui. Karena kalau terjadi Yesus disembah sebagai Tuhan, maka tidak terjadilah penebusan itu. Kenapa dia selalu mengatakan, aku diutus oleh Bapa? Oke, baik. Oke, kita runut pelan-pelan ya. Ketika Anda meyakini Yesus manusia, di Lukas 2:22 pun Anda meyakini di situ adalah manusia. Yesus manusia bukan Tuhan, diserahkannya Yesus kepada Tuhan. Kan gitu? Ya, Oke. Yesus tetap manusia. Sampai dia waktu disalib, Pak. Ketika Yesus disalib, yang disalib pun manusia, oke? iya, betul. Pak, Anda meyakini atau tidak kalau ada manusia bisa menjadi Tuhan? Kalau mengangkat dirinya sebagai Tuhan itu tidak ada. Saya tidak meyakini. Anda tidak yakin? Iya. Kalau Anda tidak yakin, memang tidak akan ada manusia yang menjadi Tuhan. Anda Iya. sudah meyakini kalau Yesus itu manusia, maka tidak mungkin manusia ini menjadi Tuhan. Oke, Iya. iya, selesai kalau gitu. Nah, gitu aja Bang. Gurunda mau masuk Gurunda. Jangan Ya, sepotong aja. Karena masih ada lanjutannya loh Bang. udah selesai. Loh, itu sudah aku bilang kalau cuma mau dipotong aja. Iya, memang waktu dia Kenapa di dipotong? Kan dunia. udah selesai. Anda Loh. tidak meyakini manusia menjadi Tuhan, dan Anda yakini Yesus selama hidupnya manusia, dan tidak mungkin manusia ini menjadi Tuhan. Anda sepakat. Kenapa tiba-tiba Anda protes? Apalagi Loh. yang kurang sekarang? Enggak, Yesus itu kan begini loh Bang. Abang nanti kalau saya pakai dibilang, oh bisa aja manusia jadi Tuhan. Loh, di mana bisa dia diciptakan kan? Kan Lah iya saya- kan, Anda juga sepakat akal sehatnya itu bekerja. Mana mungkin ada manusia menjadi Tuhan, dan Anda percaya Yesus itu selama hidupnya manusia. Mustahil dia masih jadi Tuhan. Abang punya kalimat aja sudah bisa saya narasikan, membalikkan. Beda menjadi Tuhan sama dituhankan. Beda ya. Kalau dituhankan itu terserah, Pak. Orang Iya, banyak juga, beda. ada juga orang yang menuhankan batu. Batu itu dituhankan, Pak. Saya Ada percaya yang itu menuhankan lagi banyak. pohon beringin dituhankan. Iya, saya percaya. Ya itu memang karena- Yesus itu manusia yang dituhankan oleh Pak Vicky, kan gitu. Loh, tadi narasinya menjadi Tuhan. Nah, narasinya yang beginilah yang bolak-balik kata ini. Kata kalimatnya tadi menjadi Tuhan. Nah, jadi Ya, mustahil dong. kan? Kan sudah saya jawab tadi ini kan saya bilang abang membalikan kata kalimatnya ini yang harus saya luruskan. Abang Enggak bilang dibalikan. manusia menjadi Tuhan itu gimana? ya. Tapi Anda percaya mustahil ada manusia menjadi Tuhan, benar nggak? ya kalau manusia apa dulu ini? Kalau berbicara Yesus ya. Ya Loh, manusia, Pak. luas loh pandangan manusia, kan luas pandangannya manusia. Kalau Bapak Manusia tunjuk itu saya banyak sebagai- loh. Manusia itu banyak, dan Iya. Anda percaya mustahil ada manusia menjadi Tuhan. Memang susah kita meluruskan ini berbicara tentang Yesus, Bang. Jujur Ya, aja. Yesus manusia 100%. Anda yakini betul selama hidupnya dia manusia. Maka Yesus yang manusia ini, Rohnya Anda dulu, yakini selama disambung hidupnya dulu. mustahil Disambung dia dulu, Bang. menjadi Tuhan. Disambung dulu rohnya Tuhan. Kalau potong aja abang katakan ya. Baik, pasti. Vicky sebentar. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Oke, Mbak Esther, boleh dibuka mic-nya Mbak Esther dan Bang Vicky. Baik. Mbak Esther di sini meyakini sebagai Yesus adalah benar-benar Tuhan, tidak ada kemanusiaannya, tetapi Vicky meyakini bahwa ada kemanusiaannya dan ada ketuhanannya. Nah, mulai dari Mbak Esther dulu. Jika ada yang mau ditanyakan kepada Bang Zuma atau Gurunda Zuma, silakan Mbak Esther. Yesus adalah Tuhan. Lahir pun sebelum Tuhan lahir, dia adalah roh, Kak. Dia berinkarnasi jadi manusia. Begitu. Nggak ada Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan nggak ada. Dia adalah Tuhan ya Tuhan. Nggak ada manusianya. Dia manusia tapi nggak seperti kita. Sampai kapanpun dia tetap Tuhan. Iya. Yang mati pun itu ya Tuhan. Oke. Yang berada di dalam kuburan itu tetap Tuhan, Mbak.
Ketika dia mati selama 3 hari itu pun Tuhan. Dia mati kan enggak seperti kita, Kak. Tubuhnya enggak seperti kita. Ya Enggak mati ya seperti manusia. kita lah Pak. Emang Yesus ketika mati dia bergerak-gerak? Dalam 3 hari dia kan bangkit. Kalau kita Ya masa itu bangkit. Kita ngomongin mati. Yang kita omongin mati bukan bangkit. ya rohnya kan nggak bisa mati, Kak. Ya roh Ibu Esther juga nggak bisa mati kok. Iya, nggak apa-apa. Ketika Ibu meyakini yang mati itu Tuhan, berarti kan Anda pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Kan gitu. Rohnya Kak, bangkit dalam ini. Bu Esther, nanti ibu terseret dengan perkataannya ibu sendiri, Bu Esther. Tidak boleh dipungkiri karena memang dia lahir, Bu Esther, sebagai manusia. Itu kan tertulis, Bu Esther. Bu Esther tidak membaca, kah? Dia kan dia berinkarnasi, Kak. Iya, Oke. itu Oke, bicara baik. inkarnasi. Yang menyebabkan Betul, Pak. Yesus mati di kayu salib siapa, Bu Esther? Ya dia ini, Kak. Loh, yang menyalibkan Yesus, menumbak Yesus dan membunuh Yesus siapa, Bu Esther? Karena dia mau mati, Kak, buat menembus dosa-dosa manusia. Saya juga. Aduh, Bu Esther ini. Bu Iya, Esther, pemahaman aja, dalam Bu. sejarahnya Yesus itu kan digantung di kayu salib. Dia ditumbak perutnya, dia dicucukkan lambungnya dan seterusnya. Yang menyalibkan Yesus itu kan tentara Romawi, kan begitu, Bu Esther? Nah, dalam sejarah peradaban manusia, memang ada satu ras terkuat di muka bumi ini, yaitu tentara Romawi, karena satu-satunya itu manusia yang bisa membunuh Tuhan. Luar biasa. Yang ada yang dia mau mati karena dia mau berdarah buat menembus dosa-dosa manusia, anak-anaknya, Kak. Bukan dia mau mati, Bu Esther, cuma dia nubuatan itu dia harus genapi. Oke, baik. Menurut Bang Vicky, yang mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Manusianya, kedagingannya yang mati. Manusia. Kalau menurut Bu Esther, kalau menurut Bu Esther, yang mati di kayu salib itu manusia atau Tuhan? Buat menebus dosanya, dosa-dosa manusia. Suaranya gak jelas ini. Bu Esther, Tuhan itu tidak bisa mati, Bu Esther. Masa ciptaannya mau membunuh Udah, dia? kok malah jadi berdebat kalian sesama Kristen. Enggak, saya mau luruskan aja pemahamannya Bu Esther ini. Ini berbicara pemahaman aja, Bang, yang beda. Bang Vicky, ingat di jam aku minjam kata-kata Bang Bulu Kete ini. Di jam 8 tadi, 8 lewat tadi, Bang Vicky mengatakan kita tidak bisa memakai akal sehat dalam yang namanya memahami Tuhan. Semua menyaksikan, Bang Vicky. Jadi jangan salahkan Bu Esther. Salahkanlah ketika dia tidak memakai akal sehat dalam mengimani Tuhannya. Baik. Bang Zuma, monitor. Iya, saya mau ngobrol juga sama Bang Juma ini. Baik, silakan. Mohon izin ya. Silakan. Dilanjutkan. Apa yang ada pada diri Yesus yang bukan makhluk? Roh. Rohnya Yesus itu makhluk. Bukan. Tidak mungkin. Yang namanya roh itu adalah makhluk. Roh itu adalah dimensi makhluk halus. Tapi itu dalam pemahaman abang aja. Tapi di dalam iman kekristenan, roh yang diutus, yang ada di dalam Yesus itu adalah Roh Kudus. Apakah itu ciptaan, makhluk? Ya, ya betul, pasti ciptaan lah. Pasti ciptaan. Yang namanya roh itu ciptaan. Coba kita lihat di Wahyu 3 nomor 14. Di situ ada kata kitisis. Ketika berbicara mengenai kitisis, dan itu kitisis ini merujuk kepada Yesus, di mana bahasa Yunani menghantarkan kita untuk paham bahwa kitisis
itu bisa dimaknai makhluk, bisa juga dimaknai ciptaan. Dan Itu tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari makhluk Allah, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa yang dimaksud di sini dengan ucapan firman dari Amin, saksi yang setia dan yang benar, permulaan dari makhluk Allah, ketisis. Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh. Sementara roh ini apa? Roh ini adalah spirit, pneuma. Satu kekuatan yang Tuhan ciptakan untuk Tuhan lampirkan kepada kehidupan makhluknya, agar makhluknya itu hidup. Contoh misalnya, kita lihat bagaimana Yesus ketakutan. Ya, Yesus ketakutan, peluhnya kemudian seperti titik-titik darah. Itu tidak akan terjadi pada jasadnya kalau tidak ada respon dari makhluk yang ada di dalam dirinya, yaitu unsur roh. Yesus takut kepada malaikat, Yesus takut kepada kematian. Kenapa demikian? Mana Karena ayatnya, mayat. Bang? Yesus takut dengan malaikat dan Yesus takut dengan kematian. Contoh Coba tunjukkan Lukas ayatnya. 22. Lukas 22 nomor 44 misalnya. Jangan bernarasi, abang bernarasi semau-maunya, kan tidak boleh juga. Ia sangat ketakutan. Iya, ketakutan. Yesus sangat ketakutan dan Yesus semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, Apa betul, mungkin? saya akui. Ya, Tapi apa yang membuat Yesus takut? Dan kematiannya? Apa? Di mana Nah, ini tertulis dia takut apa? kenapa dia? Ya itu kan Ini itu kan. Yesus di Abang dalam pahami Lukas. nggak itu? Tunggulah bang Juma. Oke. Bang Juma. Ya. Yesus takut kepada siapa? Yesus takut kepada siapa itu? Ada ndak tertulis dulu? Dia takut dengan malaikat. Ya dan enggak, dia saya tanya. Ah. Yesus takut kepada siapa? Itu aja Dia dulu. nggak Kan takut dengan datang. siapa-siapa, cuma karena dia harus melakukan semuanya itu. Berarti Itu dia kena bagus penyakit semua. ayan. Kalau dia tidak takut tapi Jangan keringatnya seperti negatif, titik-titik negatif. darah. Contoh bukan, lah, bukan. saya kasih contoh abang. Waktu Silakan. tahu, ya abang ini divonis mau mati dalam 1 minggu lah, dalam 1 minggu. Ada ndak ketakutan itu abang? Iya, Sebagai ketakutan manusia. ini apa, kena asam lambung atau Ya. panic attack? Yesus ini. Tidak ada. Jelas tidak ada. kita Tidak pakai ada data aja tertulis. Bang, kita Betul, pakai Pak. data, kita pakai data. Dengarkan saya ya. Kalau cuman hanya modal mulut ngomong saja, tidak ada data, itu percuma. Lukas 22, kita bacakan dalilnya. Setelah tiba di tempat itu, Yesus berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Katanya, ya Tuhanku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan karena aku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberinya kekuatan. Jadi Yesus disuplai kekuatan. Kenapa demikian? Karena Yesus bukan Tuhan. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu Yesus bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi Yesus mendapati murid sedang tidur karena duka cita. Ini Yesus takut kepada siapa, Bang? Apa pantas Dia Tuhan ketakutan? menanggung, Bang, dia menanggung. Iya, mau menanggung, mau dia menggadaikan, mau dia mencicilkan, apapun judulnya, apa pantas Tuhan ketakutan? Loh, ya beda lah bang. Dia kan datang sebagai manusia untuk menjadi penebus yang sempurna. Oke, rohnya roh ciptaan atau roh
Roh Kudus. Roh dari Saudaraku, Tuhan. tidak ada yang akan pernah bisa Anda bodohi dengan argumentasi Anda. Anda mengatakan rohnya Yesus itu adalah Tuhan. Kan saya tanya di awal, apa dari diri Yesus yang bukan makhluk? Anda mengatakan roh. Tadi dia ketakutan. Ya, Apakah kedagingan. pencipta langit dan bumi itu takut? Kedagingan Daging tidak yang- akan mungkin. Bukan. Saudara, pernah tidak Anda melihat mayat melarikan diri? Karena takut akan kuburan, takut akan ular yang ada di bawah tanah, atau takut karena kebakaran? Pernah? Tidak akan pernah bisa Anda temukan mayat melarikan diri. Kenapa? Karena sudah tidak ada unsur roh di dalam dirinya. Jadi yang takut dan membuat jasad itu kabur, itu adalah roh yang ada di dalam diri manusia. Coba direnungkan ini. Mana dalilnya bahwa roh? Itu kan tanggapan abang aja, pemahaman abang aja. Oke. Sekarang saudaraku pernah tidak melihat mayat lari? Pernah tidak melihat saudara mayat lari diantar ke kuburan karena orang yang antarnya sudah pada pulang, tiba-tiba mayat itu lari? Takut. Kenapa takut? Tidak Karena di ada, sebelahku juga ada mayat. Nggak ada kan? Kenapa demikian? Mana ada, Bang? Karena pada diri mayat ini sudah tak ada lagi kemudian roh. Roh, ya, Artinya betul, saya ketika roh itu ada pada diri manusia, roh inilah yang menyebabkan ketakutan, kecemasan, dan seterusnya. Sampai sini paham? Itu tanggapan abang sudah dibilang kalau berada dalilnya atau ada membuktikan baru kita bisa bernarasi ya bang. Karena kalau tidak ada bukti dan nanti itu narasi Yesus, semuanya. oke, baik saudaraku, tolong ajarin saya untuk memahami dalil yang ada dalam kitab saudara. Boleh tidak Yesus takut tanpa roh di dalam dirinya? Tidak boleh, harus ada rohnya karena kalau Tidak boleh. iya kalau tidak ada roh, kalau tidak ada roh berarti kan dia mayat. Oke, berarti yang takut di sini jasadnya atau rohnya? Ya jasad lah kedagingan. Ya. Abang tahu enggak bahwa Saya ulang pertanyaannya, ada tidak mayat yang pernah takut kepada sesuatu yang menurut hitungan manusia hidup itu mengerikan? Ada enggak? bang begini bang, keinginanmu dengan ini saya kasih ayatnya bang. Bang, Oh ya, silakan. di dalam kekristenan itu ada dinamakan keinginan daging dengan keinginan roh. Oh ya, oke. Coba baca di Galatia 5. Iya Galatia 5 ayat 16 sampai 21. Hiduplah menurut Iya, daging atau hidup menurut roh. Nah, di situ jadi manusia itu kan ada dikasih free will, kita ini ada dikasih namanya apa nih keinginan. Kita mau hidup menurut keinginan daging kita atau ingin hidup menurut keinginan roh. Iya. Iya. Jadi memang kalau Saudaraku, Yesus ketakutan. Iya, Yesus ketakutan di situ acting, lagi drama, dia bersandiwara, atau memang betul-betul ketakutan menurut saudara? ketakutan, iya. Ketakutan. Iya. Yang Dia takut sampai ini, mengeluarkan. ketakutannya ini hanya melibatkan jasadnya atau rohnya juga? Jasad aja karena roh ndak mungkin takut. Roh ini kan roh dari Tuhan. Roh Kudus. Waduh, Allahu Akbar. Berarti iyalah, jasad seseorang tanpa roh itu bisa takut. Ndak bisa, harus bersama roh. Iya. Cuman kan abang tahu dari mana kalau rohnya juga itu ketakutan. Ada ndak bukti Allahu Akbar. data kan? Ndak boleh kita bernarasi tanpa bukti juga kan? Saudara, Pemahaman abang aja. saudara. Oke. Kita bahasa Makassar Saudara. aja bang. Ngapai, Ya. saudara, ngapai. Sama-sama kita nih orang Makassar. Saya juga di Makassar. Iya. Abang. Iya. Bagaimana bahasa Makassarnya? Ngapa nak kulle tahu tena rohna malaki risetanga? Tidak bisa. Manusia tanpa roh, manusia tidak akan pernah takut. Manusia tanpa roh, manusia tidak akan pernah lapar. Manusia tanpa roh, manusia tidak akan pernah bicara.
berarti yang lapar, yang cemas, yang takut, yang ada pada diri Yesus itu adalah rohnya. Tidak boleh. Mana bisa bang? Abang kan Karena- nggak ada data bang. karena- Abang ada buktinya. Ada Saudaraku, saudara-saudara, karena roh ini adalah unsur yang tak terlihat, maka tanda-tanda roh orang yang ketakutan itu lihat dari fisiknya. Kalau dia gemetaran, berarti rohnya lagi ketakutan. Kalau dia berjoget-jogetan, berarti rohnya lagi senang, happy-happy. Itu yang perlu Anda pahami. Karena saya belum pernah menemukan ada orang mati tersenyum gara-gara ada yang melayat, sendalnya putus, ikut-ikut kemudian mayatnya ini, atau ada mayat yang dibawa ambulans begitu macet, mayatnya langsung duduk. Andai saja saya tahu macet kayak begini, mending saya jalan sendiri ke kubur. Itu nggak ada bang. Kenapa? Karena sudah tidak ada unsur roh di dalam dirinya. Nah. Jadi yang takut pada diri Yesus itu rohnya. Jasad hanya bias pada ketakutan rohnya. Maka berhentilah menyembah Yesus, sebab rohnya Yesus itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mana ada ciptaan. Itu kan pemahaman sepihak aja pemahaman dari Bang Juma, artinya umat Islam aja yang memahami itu beda kan. Itu saya bilang pemahamannya di sini kan berbeda. Memaksakan kehendak juga ndak bisa. Itu. Tapi kalau kita membahas boleh kita bahas, tapi jangan disamakan kemauan kita dengan pemahaman kekristenan karena pasti berbeda. Saya kasih ayat dulu bang satu ya supaya abang bisa pisahkan. Kenapa umat Islam dengan umat Kristen itu tidak akan bisa memahami Alkitab? Umat Kristen punya Alkitab, umat Islam tidak akan pernah bisa pahami. Bisa dibacakan karena? abang? Iya, di 2 Ya. Petrus 1 ayat 20 sampai 21, tolong dibacakan. Aku enggak 2 pegang. Petrus berapa? 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 2 Petrus 21. 1. Umat Oke, Islam tidak akan pernah bisa memahami Baik. Alkitab. Ya, lanjut. Oke, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Baik, apakah umat Islam kemudian tidak bisa memahami kitabnya orang Kristen? Pertanyaan yang sama, apakah orang Kristen pun paham tentang kitabnya sendiri? Ingat, kitab saudara original teksnya bahasa Yunani. Nanti hati-hati kalau saya tanya tentang original teksnya ini, karena di sini menceritakan tentang keotentikan sebuah kitab, penafsiran, exegomai. Bang, Sebab tidak pernah Dulu, sabar. Oke. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Sayangnya pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari nubuat manusia. Tidak ada Tuhan pernah bernubuat tentang kematian Yesus. Tapi yang bernubuat tentang kematian Yesus itu adalah manusia, namanya Iman Kayafas. Gimana itu? Oh enggak, di perjanjian lama bang banyak. Di perjanjian lama nubuatan tentang Yesus itu sampai dia disalibkan itu kan. Di mana itu? Banyak Di mana lah, tertulis? Di Yesaya, Di mana? Ingat, dikatakan yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya betul. Nah, sekarang tolong tunjukkan kitabnya orang Yahudi yang ditafsirkan oleh ahli kitab tentang Tuhan menjelma atau inkarnasi menjadi manusia. Saya tidak mau dengar dari Kristen, silakan. Dari ahli kitab. Karena kalau ahli kitab yang berbicara, berarti dia identik dengan apa? Tafsiran yang kemudian berasal dari kitab suci itu sendiri. Contoh. Orang-orang Kristen memiliki konsep Mesias. Orang Yahudi memiliki konsep Mesias. Konsep Mesias didatangkan kemudian kepada orang-orang Yahudi karena merekalah yang empunya. Konsep Mesias ini ke Kristen ini dari mana ilmu Mesiasnya Kristen untuk memahami konsep Mesias? Apa dasar pijakan tafsirannya di dalam kitabnya orang Yahudi?
Ya, semuanya itu kan nubuatan. Tentang kedatangan Yesus, Yesuslah Ya. yang datang secara pribadi dan memilih para rasul untuk Teman-teman diumumkan ya, Ibu Esther itu goyang ya. Goyang tadi dia, hampir pingsan ya setelah tahu Yesus itu ciptaan. Teman kita yang bertahan ini hanya ya kuat-kuatan aja, padahal dia sudah mulai gemetaran juga lututnya. enggak juga lah Bang. Ya lanjut Bang. Bukan Abang Vicky Mahadewa maksudnya. Lanjut. Iya. Lanjut. Ya, jadi yang apa nih, bukan dibilang apa, umat Kristen itu mau percaya tanpa adanya itu namanya nubuatan. Jadi dia nubuatan itulah yang membuat kami bisa percaya karena dia sudah tertulis, dinubuatkan akan datang sang Mesias atau juru selamat. Tapi belum namanya Yesus ya, karena Yesus nanti di perjanjian baru ada nama Yesus. Tapi sang Mesias atau sang juru selamat nanti dia lahir di dunia ini, maka muncullah nama Yesus karena dia sebagai manusia, maka diberilah dia nama Yesus, dan yang memberi nama itu melalui malaikat Gabriel. Ya, gimana? Iya. Gimana Jadi Mesias? Gimana? Iya. Sorry. Mesias itu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Tapi yang Mesias yang dinantikan orang Yahudi atau umat Yahudi itu maunya itu bukan Mesias yang menjadi manusia. Tapi Mesias itu yang dibilang sang raja, sang maha kuasa. Gitu. Kenapa banyak umat Yahudi tidak percaya tentang Yesus itu? Karena sebagai manusia. Kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan rabi-rabi kepada Yesus waktu Yesus masih di dunia? Karena dia tidak mau percaya kok bisanya Mesias ini sebagai manusia. Ya itulah terjadilah penyaliban. Tapi penyaliban itu harus terjadi dan Yesus harus mati untuk menebus. Iya, untuk menjadi Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Yesus, kok dia justru harus mati? Ngajarin siapa Bang? Yang ngajarin ente siapa? Ada ayatnya itu. Yang ngajarin Kalau ente Yesus, siapa? Yesus orang tahu. Tuhan Kalau- mengatakan jangan bunuh Yesus. Anda Di mana mengatakan ayatnya? silakan bunuh Yesus. Keluaran Di mana? 23 nomor 7. Oh, mana ada situ Amsal Yesus? 6 nomor 16. Mana ada Yesus di situ di perjanjian lama? Mana ada? Yesus orang benar kan? Oh, Yesus orang suci kan? iya, dipahami Iya. dulu Bang. Jangan Itu kau setannya di membunuh perjanjian lama orang ada yang- Yesus. Katanya tadi nubuatan di perjanjian lama banyak, sekarang disitu malah dicari. Oke, abang sudah akui kan? Abang mau cocomologikan kan? Sekarang bukan. Sekarang begini, Anda mengatakan harus mati Yesus itu untuk Kristen dan Romawi Yunani. Nah sekarang Tuhannya sendiri mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Boleh tidak Anda menunjukkan kesalahan Yesus? Enggak ada kesalahannya. Itu kan dia datang menggenapi ini Bang. harus terjadi. Abang kan Menurut tentang Tuhan, menggenapi. menurut Tuhan, boleh tidak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar atau tidak? Kalau di dalam hukum manusia itu melanggar, tapi ini kan hukum. Kalau dalam hukum Tuhan? Iya, ini Hukum harus Tuhan, terjadi. hukum Tuhan yang saya. Iya, harus. Menurut hukum Tuhan, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Apa Harus itu? terjadi. Mana dalilnya? Kan tadi Anda mengatakan kematian Yesus itu melanggar hukum Tuhan. Ya kan? Nah, kalau melanggar hukum Tuhan karena dia adalah orang benar, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa. Betul nggak? Bagi pembunuh yang sebagai membunuhnya itu ya memang. Terus orang-orang yang mengimani pembunuhan itu Loh, bukan kami imani sebagai dia membunuh, tapi itu harus terjadi, bukan yang diimani itu. Bedakan abang, Bang. Begini abang.
Tunggu bang, bang. Iya, silakan. Iya, Silakan. imani seorang pembunuh itu kami tidak imani, tapi terjadinya pembunuhan itu yang itu penebusan bagi umat Kristen, karena dia harus menjadi Ya, korban. lucu. Ya lucu gimana? Nggak boleh Jadi gini, dibedakan. jadi gini, Bung. Jadi gini. Ada orang merampok rumah dan mengambil harta daripada pemilik rumah. Menurut saudara, perampoknya yang tidak beres, tapi hasil rampokannya Anda bagi-bagi. Gimana itu, Bang? Oh, beda. Tindakan perampokan Anda kutuk, tapi hasil dari pembunuhan, dari perampokan ini Anda bagi-bagi, Anda jadikan sebagai ajang keselamatan. Pembunuh Yesus Anda katakan berdosa. Akibat dari kelakuan dosa yang mereka lakukan Anda panen. Gimana ceritanya? Bedakan, bukan berbicara tentang perampokan, dibedakan. Ini tentang penebusan. aja, Baik. Bang. Oke, penebusan Kalau lagi. itu tidak Dengarkan. mati, itu tidak membunuh. Pahlawan atau Tapi harus pembunuh? Ini terjadi. pendosa atau pahlawan? Itu Bukan harus pahlawan lagi. Sama juga apa bedanya sama saya kasih contoh Bagaimana apa ceritanya? bedanya Iskariot. Kenapa Iskariot itu dipilih sebagai rasul sebelum dia berkhianat kepada Yesus, yang menyerahkan Yesus? Apakah dia juga itu sebagai pendosa? Ya, waktu sebelum dia melakukan pengkhianatan dia sebelum berdosa. Tapi rencana yang dia lakukan itu, disitulah maka terjadilah namanya pengkhianatan. Maka dinyatakanlah itu berdosa. Abang belum Berarti tunggu abang tunggu. pendosa gitu. Bukan Tuhan yang merencanakan. Bedakan, Bah. Dibedakan, direncanakan. Ya, jadi menurut saudara berarti pembunuhan yang dilakukan oleh iblis melalui Yudas Ya, itu itu rencana Tuhan gitu. bukan rencana, karena dosa Rencana tidak pernah Tuhan. direncanakan Tuhan. Dosa tidak pernah direncanakan. Saya ulang lagi ya pertanyaannya. Apakah pembunuhan kepada Yesus ini melanggar firman Tuhan atau tidak? Yang membunuh itu melanggar, tapi itu harus terjadi. Ya, Loh, iya. Itulah saya bilang. Beda, berarti Bang. pelanggaran itu harus terjadi. Bang, kalau kita mau Berarti pakai- pelanggaran itu harus pakai terjadi. tekniknya, memang sukar kita pahami, Bang, karena ini memang dirunut itu Jangan harus pakai terjadi. tete benge, Bang. Tumit Iya, bengek Bang. aja. Abang kan Jadi supaya itu saya luruskan sedikit lah, karena beda. Kalau kita mau pakai luruskan tekniknya, sesuatu yang sudah lurus mau dibengkokkan dibilang mau diluruskan. Lah. Sekarang begini, Tuhan berfirman, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, 10 hukum menurut belajar firman sudah Tuhan, tertulis. menurut firman Tuhan, boleh tidak Yesus dibunuh? Loh, itu harus terjadi, tapi kan dibilang si pelaku membunuh itu berdosa. Saya tidak minta pendapat. Oh. Saya tidak minta pendapat saudara. Saya minta Jebakan. berdasarkan firman Tuhan. Menurut firman Tuhan, boleh tidak Yesus itu dibunuh? Menurut firman Tuhan. Boleh, kan harus terjadi. Mana firmannya? Mana firmannya? Tunjukkan di mana. Bunuhlah Yesus. Di mana itu tertulis? Loh, Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Orang-orang sudah kafir itu adalah bersaudara dengan setan di dalam Bos. menyesatkan. Sekarang mana dalilnya? Bunuhlah Yesus. Mana dalilnya? Abang, jangan juga mengatakan kata kafir atau apa, kan kalau mau diskusilah, tapi jangan bawa kata kafir itu bersekutu dengan Bung, setan. Nanti kami juga balik Kafir kata. itu saya menutup balik kata, diri Abang. terhadap
Kafir boleh itu gitu. menutup diri dari firman Tuhan. Sekarang Loh, Bang. firman Tuhannya, jangan kamu bunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Yesus bersalah kagak? Saudaraku mengatakan tidak. Berarti boleh enggak dibunuh Yesus? Berdasarkan firman Tuhan. Anda mengatakan boleh. Berarti Andalah yang merasuki Yudas. Oh, Betul? nggak boleh, jangan dianu lah. Dan begini aja Bang, kalau tentang penyaliban gimana? itu Yesus sebagai manusia itu kenapa banyak yang selalu menolak karena dia tidak tahu Itu kisah karya dari setan. apa yang terjadi. Oh, nggak boleh. Bukan. Itu Penyaliban itu Abang, karya iblis. mana dia Penyaliban karyanya itu iblis? karya iblis, bukan karya Tuhan. Sekarang Itu mari kata kita Abang urai. aja. Mari kita urai. Amsal Oh, 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya membunuh orang yang tidak bersalah, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah pembunuhan terhadap Yesus itu kebencian menurut Tuhan, kekejian menurut Tuhan, atau itu adalah suatu bakti kepada Tuhan? Jawab. Kalau mau bicara itu kan berbicara tentang manusia biasa Bang. Itu kan, Beda, nah, Bang. Anda sekarang ingin mewakili iblis kan? Oh jangan. Nah, kalau mewakili iblis, makanya lurus-lurus aja. Apakah Iblis itu pembunuhan siapa sih, terhadap Bang Juma, Hah? saya tanya, Bang Juma, iblis itu siapa sih? iblis Bang Juma itu yang merasuki Yudas agar Yudas berkhianat Jangan kepada dulu, Yesus, jangan, agar jangan Yesus lari itu ke dibunuh? Yudas. Jangan lari ke Yudas dulu. Saya tanya abang ini, iblis itu siapa sih? Nggak usah terlalu jauh, nggak usah terlalu Loh, jauh kita mau. jangan bisa Iblis itu berkata, siapa? tapi Iblis itu juga siapa? menerasikan. Iblis itu adalah roh jahat yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan dan selalu merasa benar. Itu iblis. Meskipun nyata salah, selalu membela diri bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Iblis itu gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menurut Tuhan, menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah itu adalah kekejian, hal yang dibenci. Tanggapan abang Dalil. Itu Ya. dalil, Bung. Kalau Itu saya buka dalil banyak lah bang. Kalau saya mau bicara dalil karena Astaga. Inilah yang saya katakan, wa ikhwanuhum yamutunahum. Anda bersaudara dengan iblis di dalam menyesatkan. loh, Tuhan mengatakan Bang, membunuh Bang, Yesus itu tunggu, adalah Bang. perkara Tunggu, Bang. yang dibenci. dulu. Bang, saya potong cerita abang punya yang menyesatkan siapa? Apakah abang Kristen sampai saya mau sesatkan? Abang kan Islam. Sejak kapan saya mau sesatkan abang? Anda mengajarkan dengarkan. Kita buktikan. Jangan Apakah dulu, ketika jangan. Kata-katanya dulu saya mau saya kutip. ketika Sejak Anda kapan punya saya anak, menyesatkan apakah abang? Anda tidak mengajarkan anak Anda menjadikan penyaliban itu karya keselamatan? Janganlah kita dulu terlalu Pasti jauh. Anda mengajarkan anak Anda bahwa penyaliban itu karya keselamatan. Padahal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itulah artinya Anda menyesatkan. Anda Bagaimana? sama seperti iblis. Wow, Nah, nggak sekarang boleh. kalau saudara punya anak, abang kalau saudara menuduh punya aku anak, terus. apakah Anda akan mengajarkan Ngopi dulu, kepada Bang anak Juma. Anda bahwa penyaliban itu adalah karya keselamatan? Pasti Anda ajarkan, bukan? Minum kopi Padahal lah dulu kalau penyaliban terhadap Yesus itu adalah kekejian, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Saya bantu tertawa. Ayo saudara, dulu, Bang. silakan. Semangat belajarnya, semangat. Iya, santai aja dulu, Bang. Minum kopi dulu. Kopinya habis, ini tinggal minum air palu basah aja. Debat kusir ini bang, nggak ada ilmunya dia bang. Debat kusir nggak kemana-mana, nggak menggunakan tema. Enggak. menggunakan apa. Pintu hidayah sudah kelihatan dari caranya tertawa kok. Insya Allah kalau dia punya akal berfungsi, dia akan merenungkan. Benar ya, penyaliban itu bukan karya keselamatan, tapi adalah sesuatu yang dimurkai, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Karena Tuhan sendiri mengatakan itu. Jangan kau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Makanya orang-orang Yahudi
Tidak ada yang menyembah Yesus, itu nggak ada. Nggak ada. Iya, karena itu kan berbicara Sudah 2000 tahun. Bicara itu, Bang. Kalau orang Yahudi, Bung, ending Mesias itu manusia, bukan Tuhan. Di Kristen lah baru Mesias itu berubah menjadi Tuhan. Makanya orang Yahudi dan Kristen tidak pernah bisa satu tempat ibadah, karena satu menyembah pencipta, yang satu menyembah ciptaan. Itu fakta, Bung. Iya, kalau itu kenyataan. Tapi namanya iman, Bang. Apalagi kalau Iman Anda ini sudah kan bilang kenyataan. Iya, memang kenyataannya. Yahudi kan tidak akan percaya kalau dia tidak bukan imannya yang mengubah dia. Memang saya sama juga apa bedanya Islam. Islam tidak akan bisa percaya kalau bukan imannya yang berubah. Jadi memang sulit. Di Islam itu, saudara, Tadi Bang Zuma bilang Di katanya Islam nggak itu- ada yang menyembah Yesus di Alkitab. Siapa bilang? Ada. yang menyembah Yesus di Alkitab itu orang Majusi, orang kerasukan roh jahat. Itulah kalian ikuti kan? Orang-orang yang kerasukan roh jahat yang kalian ikuti, orang-orang Majus penyembah matahari, penyembah api yang kalian ikuti. Nah sekarang Maria orang yang paling terdekat dengan Yesus, Maria yang melahirkan, Maria yang mengandung, Maria yang membesarkan, orang yang paling dekat dengan Yesus dan yang paling tahu tentang Yesus adalah ibu kandungnya sendiri. Pernah enggak dia ke gereja untuk menyembah anaknya? Gak pernah. Iya. Jadi kalau ente ini yang sudah 2000 tahun, yang produk barat ini mengatakan Yesus itu Tuhan, Itu lucu. cemen. Itu loh. Anak yang melahirkan anak itu saja tidak menyembah. Sepupu-sepupu Yesus, opungnya, Tapi tantenya, kenapa orang Majusi omnya, menyembah Yesus dong, tetangganya, Bang? Kan itu Pak RT, poinnya. Pak RW. Kenapa orang Majusi menyembah Yesus? Ya oke. Berarti Anda pengikut orang Majusi kan? Enggak, sertanya Oke, biarkan aja. Sekarang permasalahannya berarti Anda ini Enggak, kenapa? Oke, berarti orang Majusi Anda ini menyembah Yesus? penyembah Yesus. Kenapa? Berarti Anda ini penyembah Yesus Enggak, karena Anda mengikuti orang Majusi gitu. Lu jawab pandangan Obang Zuma, kenapa orang Majusi Ya menyembah karena mereka Yesus? zalim. Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Karena mereka zalim. Mereka zalim, mereka fasik. Jadi- Masa kan ada manusia disembah? Itu namanya tulul. Nah sekarang siapa yang Anda ikuti menyembah Yesus? Anda sudah jawab. Pas orang Majusi menyembah Yesus di mana Apa? ditulis zalim? Di mana ditulisnya? Kalau tidak zalim lalu apa namanya? Manusia Enggak, menyembah pas mereka manusia itu apa menyembah. namanya? Kan Bang Zuma bilang mereka menyembah. Iya, saya tanya Terus sama katanya saudara, orang Majusi ya, kalau ada manusia menyembah manusia itu apa namanya? ini kan logikanya begini Bang. Logikanya begini. Logika Orang kok Majusi, logika. mereka datang nih. Harusnya Orang Bung, Majusi. dengar, Orang harusnya Majusi Bung, datang menyembah kalau Yesus. menyembah manusia Terus itu cerita adalah selanjutnya, sebuah nggak ada kebenaran. cerita-cerita soal Ngapain orang Majusi? zalim atau Ngapain orang Majusi? salah. Kenapa bukan ibunya? Kenapa bukan ibunya yang nyembah Yesus? Kenapa harus orang Bang Majusi? Zuma dulu yang jawab kan. Bang Bukankah Zuma ibunya bilang. ahli kitab? Bang Zuma Bukankah dulu yang ibunya jawab. itu Bang adalah Zuma dulu keturunan yang Harun? jawab. Bukankah Bang Zuma yang ibunya itu adalah anak Ishak, keturunan Ishak? Bang Zuma Bukankah dulu dia jawab. itu penganut Bang Zuma kan ajaran bilang, Torah? Kenapa orang bukan Majusi ibunya? Kenapa bukan Elizabeth? Yesus, Kenapa bukan katanya. Zakaria? Kenapa bukan Kenapa Nikodemus? orang Majusi Kenapa menyembah bukan Yesus? Yusuf Arimatea? Bang Zuma Kenapa bilang, bukan Maria Magdalena zalim. yang datang Terus di sujud mana ditulis menyembah katanya bayi? mereka itu Kenapa? orang zalim, sementara malaikat datang langsung kepada mereka. Kenapa? Ternyata penyembah-penyembah jawab api dulu orang abangnya. Majus yang datang menyembah Yesus. Bang Zalim. Zuma jawab dulu. Tadi kan Bang Zuma bilang Allahu orang Majusi Akbar, menyembah Masya Yesus. Allah. Ya, pertama sih Bang Orang Zuma bilang, "Nggak ada yang Majus Yesus." menyembah Aku bilang, manusia itu wajar coy. Sebab orang Majus itu api aja disembah. Nah sekarang kalau Anda bangga, oh kami menyembah Yesus Bung, itu benar. Kenapa bisa benar? Karena orang Majus juga menyembah. Jadi kalau orang Majus makan tai, kau makan tai juga gitu. Udah jelas-jelas itu zalim. Yesus itu manusia kok disembah? Oh tidak, kami pengikut orang Majus. Loh, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Dia tidak mengatakan, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan Majusi dan mengikuti orang Majusi. Kagak. Sementara Kristen ternyata pengikut orang Majus. Hai.
Kristen ternyata pengikut orang Majus nyembah manusia. Sedih aku lihatnya. Enggak lah. Bangga ente, sekalian aja Anda baca Markus 5. Ada orang kerasukan setan, begitu melihat Yesus, dia tiba-tiba lari mengejar untuk menyembah Yesus. Berarti Itu karena orang yang ketakutan, kerasukan kan, roh setannya. setan, begitu melihat Yesus, dia berlari seketika menyembah Yesus. Berarti orang yang menyembah Yesus ini adalah orang yang mencontoh kepada orang yang kerasukan setan. Itu nggak pakai ayat sih. Itu nggak pakai ayat. Markus 5, Bu. Nah, itu nggak pakai ayat, Bang. Bang cuma belum jawab. Saya sudah sebutkan Markus 5. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Berarti kalau hari ini ada orang menyembah Yesus, berarti dia adalah pengikut orang yang kerasukan setan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan dialihkan, Bang. Ini aku kasih tunjuk ya. Menurut Al-Quran pun Yesus itu Tuhan, Bang. Allah itu punya 99 nama. Ya. Pertama, nih, Al-Haq, the truth. Al-Haq itu the truth, Bang. Nah, Al-Haq itu apa? Al-Haq itu apa? The truth, apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Al-Haq itu. Al-Haq itu. Kebenaran. Al-Haq itu the truth. Kasihan. Aduh. Penyembah manusia inilah ingin menipu. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir laknatullah ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Dikatakan Yesus di dalam Al-Quran juga adalah Tuhan gepeng. Allahu Akbar, Masya Allah. Host diturunkan aja, host diturunkan. Monyet yang monyet yang ini diturunkan monyet ini diturunkan. Ya, bagus. Jadi kalau sudah ada monyet bawa-bawa Al-Quran, membacanya pun tidak bisa, itu langsung diturunkan. Ya, karena monyet yang kayak begitu bukan mempermalukan kita, tapi mempermalukan teman-teman Kristen yang lain. Kasihan. Al-Haq itu yang maha benar. Oke? Bukan kebenaran, tuyul. Ya, kamu jangan nipu-nipu di sini, nggak bisa kamu nipu. Suruh pendetamu di sini hadapi Bang Suma, supaya kalian itu tercerahkan. Sampai di mana sih pemahaman pendeta ini tentang Bible kalau berhadapan dengan umat Islam, di mana umat Islam belajar Bible tanpa ada unsur fulus. Jadi tidak perlu melilit lidah karena berharapkan duit. Ya, tidak perlu. Kalau yang Anda punya toko agama kan melilit lidah karena ada yang diinginkan dari Anda tiap bulan perpuluhan. Kalau di kita enggak. Jadi kita menyampaikan narasi Bible itu jujur apa adanya, tak ada tendensi fulus. Nah, jadi kita kembali kepada tema kita tadi, Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci. Itu terus. Kalau memang nginjau, kebenaran itu harus ditegakkan, Bung. Kasihan. Saraba di Sungai Cerekang itu kan terkenal. Habis Saraba, kita tinggal minum aja. Kuah palu basah aja kita minum. Dari mana bisa itu? Itu kan ada dagingnya itu. Saraba aja lah. Saraba Sungai Cerekang itu kan terkenal itu Bang Juma. Kan dekat dari Bang Juma juga kan? Iya. Betul. Saya sering di situ. Iya. Aku juga kan dulu kan awalnya tinggal di Sungai Cerekang. Tapi masih satu penjualnya dulu Bang. Sekarang udah banyak sepanjang jalan. Izin masuk dikit boleh Bang? Sampai ujung, pukul ujung lah sudah. Dewa kecil. Ya, minta izin masuk sedikit boleh Bang? Penasaran juga Dewa Bang. Silakan. Baik, ya, saya pamit dulu, bikin kopi dulu. Ya bikin kopi dulu. Juma. Ya, oke. Bang Juma. Kan, Salam Bang Juma ya. Dosaku, Bang. Tadi Bang Juma menjelaskan mengenai soal Yesus ketakutan di dalam Lukas 22 nomor 43-44. Nah, pertanyaan Bang Juma itu, Yesus ketakutan sama siapa pada saat itu?
bukan sama siapa-siapa, tapi dia ketakutan sebagai manusia, Bang, kedagingannya itu. Iya, sama siapa ketakutannya? Tidak ada dia takuti, dia kan tidak melihat sesuatu, kan dia kan mau berdoa. Jadi dia karena dia merasa sudah waktunya untuk dia harus menyerahkan hidupnya, maka rasa ketakutannya sebagai manusia. Tadi kan sudah ku narasikan tentang kalau kita ini sudah divonis sama dokter 1 minggu lagi mau meninggal, nah, apakah kita tidak ada ketakutan? Atau Ya, orang kita mau dihukum ketakutan, mati? itu artinya kita ketakutan pada saat kita mau menghadapi yang namanya hukuman mati. Hukuman Nah, mati. ketika Yesus ketakutan, di dalam Lukas 22:44, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaannya, ketakutan sama siapa Yesus di sini? Tidak ada, Bang, karena tidak tertulis di situ dia ketakutan sama siapa, kecuali dia takut. Kenapa di sini dinyatakan, kenapa di sini ada kata-kata ketakutan kalau misalkan tidak ada ketakutan? Iya, apa akan ku bilang tadi ketakutannya karena dia sudah tahu akan mau mati. Nah, berarti dia ketakutan karena dia mau mati, betul? Iya. Ya, berarti Yesus ketakutan. Kan gampang seperti itu. Iya, Takutnya betul. Yesus itu ternyata takutnya itu menghadapi yang namanya kematian. Kematian. Pertanyaan saya yang kedua, ketika Yesus didatangi sama malaikat, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberikan kekuatan. Pertanyaan saya, apakah itu malaikat atau bukan? Malaikat. Baik, itu malaikat. Nah, sekarang pertanyaan saya itu, siapa nama malaikatnya ini? Itu kalau tidak ada tertulis ya tidak ada lah. Artinya, kami pun bisa menjelaskan kalau ini bukanlah malaikat, tetapi bisa dibilang ini adalah genderuwo. Loh, Gimana, Bang? malaikat tertulis di situ loh. Kenapa dibilang ini? Ada kan gendoro memberikan kekuatan. Itu kan Nah, tanggapan sekarang- abang aja. Baik, sekarang ketika yang namanya Yesus ditemui sama malaikat, tentu malaikat punya nama. Tidak mungkin Iya. malaikat tidak punya nama. Pertanyaan saya, siapa nama malaikatnya ketika malaikat itu menemui Yesus sampai ketakutan? Siapa nama malaikatnya? Kan di situ kan tidak tertulis. Tidak mungkin lah yang kita mau narasikan apa adanya. Yang Berarti tertulis tidak jelas malaikatnya namanya Iya. siapa ya? Jadi tidak Tidak boleh jelas ya? mengambil kesimpulan. Tetap Ya, berarti bahasanya tidak jelas ya? Tidak jelas. Itu ya, tidak jelas ya. Baik, alhamdulillah. Ternyata yang didatangi sama yang mendatangi Yesus dalam bentuk malaikat, ternyata itu bisa dibilang juga bukan malaikat. Kenapa? Karena namanya tidak dijelaskan namanya Loh, siapa, malaikatnya di situ siapa. kata Entah malaikat, itu Ibrahim, tapi entah itu malaikat. Ismail, entah itu Gibrail, entah itu Mikael, entah itu siapa malaikatnya. Tetapi tidak iya. dijelaskan malaikatnya. Hanyalah menuliskan ketakutan terhadap malaikat. Sementara penulisnya di sini tahu dari mana? Tahu dari mana yang mendatangi Yesus itu adalah malaikat? Ya pasti ada lah, tapi kan kita tidak bisa mengambil keputusan kalau tidak Ya tertulis. adanya dari mana? Adanya dari mana? Jangan dipaksakan lah juga kalau memang itu tidak tertulis. Ya, Adanya dari mana? Tahu dari mana si penulisnya ini ketika Yesus ditemui sama malaikat? Tahu kalau dari mana? bicara, taunya Cerita dari mana seperti ya? ini. Kan dia kan tuntunannya dia dapatkan kan dari Roh Kudus, maka dialah yang bisa memahami. Karena kita manusia atau pengikut ini hanya taunya membaca apa yang tertulis. Tapi kalau mau menarasikan seenaknya, tidak bisa. Karena nanti saya diminta datanya mana tertulisnya. Kalau bilang dia malaikat Mikael atau Gabriel, kan tidak mungkin lah Bang. Kalau Makanya di sini kami ingin memastikan siapa nama malaikatnya supaya jelas. Ya, nantilah Apakah ada dicari tahu. referensinya? Ya silakan Ya. cari tahu dulu ya. Dicari Cari tahu nanti. dulu. Iya. Ah, cari tahu dulu. Ya, selamat malam 70 kali 7 kali. Ya, gimana? 70 kali 7 sama dengan 49. Ya, siapa tahu ada yang Kristen bisa Benar, menjawab. Bang Dewa. Silakan. Mawar, apa kabar? Ya. Ah, Oke, silakan gimana ini. Mawar? Silakan. Udah tanya sama pendetanya apa yang Uni tanyakan kemarin? Suaranya kecil, Mawar. Jadi kan kemarin kita sempat diskusi, terus kamu bilang kamu nggak ngerti sama sekali tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Kamu nggak nanya gitu sama pendeta kamu? Ke gereja aja aku jarang nggak, apalagi nanya pendeta. Jadi gimana? Kenapa masih jadi Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, host dan Salam. semuanya.
Lanjut. Salam Bunda Rama. Ya terus kenapa kamu masih jadi Kristen, saudaraku Mawar? Coba, Ya, Mawar saya namanya. rasa udah pernah saya katakan di room ini ya. Ya, Ya. kalau ya Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan gitu. Iya, Amin. jalan kami umat Islam juga percaya. Jadi perkara Yesus adalah jalan keselamatan, tidak ada satupun umat Islam yang membantah. Umat Islam percaya persis seperti yang Yesus katakan. Umat Islam percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran seperti yang dia katakan, dia diutus untuk Bani Israel, domba tersesat dari Bani Israel, bukan kalian yang bukan Bani Israel. Nah, ketika Yesus mengatakan dia diutus untuk Bani Israel, kenapa kalian menuduh dia diutus untuk kalian? Loh, Kenapa? Mbak baca di Matius, Mbak, di Matius 18. Ya, coba bacakan saja, bacakan saja. Matius 28 ayat 18. Iya, Yang bacakan dikatakan saja. Kak Uni Rifa ini benar. Ya Yesus itu diutus untuk bangsa Israel, itu benar, nggak salah. Nah, Ya, mengapa? Terus mengapa? Pintar Mawar. Terus mengapa Terus? kami mengimani Yesus gitu? Ya, itu terkait Yesus mengutus, Kak. Di akhir-akhir bab keempat Injil itu biasanya kan ada Yesus mengutus muridnya ke segala bangsa. Ya, waktu dia berkata, jadikanlah semua bangsa jadi apa dia? Jadi penyembah dia atau jadi apa dia? Coba di situ, coba baca baik-baik dalilnya. Jadi murid. Kalian jadi murid, tapi kenapa kalian jadi penyembah? Dan itu pertama ya. Yang kedua, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, apakah di situ ada Paulus? Maaf, Kak. Aku nggak penyembah Yesus, Kak. Oh iya, aku lupa ya, dia tidak menyembah Yesus ya. Oke, buat Bang ini deh, buat penyembah Yesus. Ketika Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, pertanyaan saya, apakah ada apakah ada di situ Paulus? Nggak ada, belum ada, Pak. Tidak ada. Nah, anehnya kenapa justru Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasul untuk orang yang tidak bersunat, sementara Petrus dan Yakobus itu untuk orang-orang bersunat. Kalau ini aneh ya, saya bingung dengan teman-teman Kristen. Pertama, ketika Yesus berkata, jadikanlah seluruh bangsa muridku, di situ seharusnya ada Petrus, bukan? Tapi kenapa Petrus kata Paulus hanya khusus untuk orang bersunat? Tapi Paulus yang baru muncul kemudian justru kata dia khusus untuk orang tidak bersunat. Mana yang benar ini, Paulus atau Yesus? Dua-duanya benar, Bu. Bagaimana membenarkan dua-duanya? Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Sementara Paulus tidak ada di situ. Paulus mengatakan dalam kitab Anda bahwa dia adalah khusus untuk orang tidak bersunat. Sementara Petrus khusus untuk orang bersunat. Kalau memang Petrus khusus untuk orang bersunat, kenapa Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku? Siapa yang pembohong? Yesus atau Paulus? Nggak ada pembohong, Bu Rifa. Cuman Oke, saya kasih Anda ayatnya ya. Damsik, waktu Paulus Yesus menampakkan diri kepada Paulus di Damsik itu, disitulah Paulus dipakai menjadi. Itu nanti saya tidak bahas itu ya, terserah mau Anda. Ini saya bawa Galatia pasal kedua ayat 7. Ini yang mau saya tekankan di sini ya. Jadi saya mau ini nih, mari kita lihat apakah betul siapa yang berbohong di sini ya. Karena kita akan pakai, kami umat Islam itu tidak mau asumsi aja, Bang. Kami itu kalau diskusi itu pakai data ya. Sorry ya. Ini pertanyaan saya ini dari dulu saya tanyain, kenapa ini, mana yang betul nih? Yesus atau Paulus? Oke, Abang silakan lihat dulu ini ya. Kalau Abang lihat dalam kitab Galatia pasal kedua ayat 7, apa pengakuan Paulus? Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Kalau memang si Petrus hanya untuk orang bersunat, berarti mana yang benar ini? Injili jadikan seluruh bangsa muridku, kata Yesus kepada Petrus, atau Paulus yang mengatakan bahwa Petrus hanya dipilih untuk orang yang bersunat? Mana ini yang benar? Begini, Bu Rifa, saya luruskan sedikit. Paulus dipakai untuk orang yang tidak bersunat, artinya memberitakan firman kepada orang yang tidak bersunat, karena di luar dari bangsa Israel. Kalau Petrus dipakai memberitakan firman Tuhan bagi orang yang bersunat, artinya orang Yahudi.
Nah, Itu paham. firman itu. Maka pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku, itu Petrus ada di situ atau tidak? Ada, kalau Petrus ada. Berarti Petrus juga diperintahkan memberitakan Injil ke seluruh bangsa kan? Iya. Nah, bukannya katanya Petrus untuk orang bersunat, ini gimana ini Bang? Itu kan awalnya Bu Rifa, tapi dia juga keluar, bukan hanya di Oh bangsa jadi Yahudi bentar, aja. maksud Anda ini Yesus menetapkan bahwa Petrus menginjili seluruh alam atau seluruh makhluk atau menjadikan seluruh bangsa jadi murid Yesus. Paulus mengkoreksi, memperbaiki. Bukan begitu Bu Rifa, pemahamannya yang beda Bu Rifa. Ya gimana? Saya gini nih. Di sini Yesus berkata, jadikan seluruh bangsa muridku. Petrus ada di situ. Artinya ada perintah dong. Tapi Ada. tiba-tiba Paulus berkata bahwa Petrus hanya untuk orang bersunat. Ini yang berbohong Yesus atau Paulus ini? Tidak ada Mana betul? berbohong. Karena Anda paham tidak? Untuk orang bersunat itu khusus untuk orang Yahudi karena tidak semua orang bersunat, Bang. Tidak semua orang bangsa-bangsa Bani Edom itu tidak bersunat. Orang Romawi itu tidak bersunat. Maka seharusnya Petrus tidak menginjili orang-orang yang berkulub alias orang Romawi. Makanya Paulus itu hanya menginjili di mana? Athena, Korintus, Galatia, orang-orang penyembah pagan. Karena dia menginjili orang-orang yang tidak bersunat. Sementara Petrus kata Paulus, dia ditetapkan untuk menginjili orang-orang yang bersunat. Siapa yang bersunat? Yaitu Bani Israel. Lah, kenapa inilah saya bingungnya teman-teman Kristen. Yesus ajarkan A, Paulus ajarkan B. Yesus katakan aku tidak meniadakan hukum Torah. Paulus mengatakan bahwa hukum Torah telah dibatalkan. Yesus mengatakan bisa diampuni tanpa kematian Yesus. Contohnya seorang wanita pesundal ya, diampuni tanpa kematian Yesus, tanpa darah. Di Ibrani katanya Paulus mengatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Ini mana yang betul ini? Siapa yang perlu diikuti nih, Paulus atau Yesus? Yo. Begini Bu Rifa, Yesus itu kami yakini dia sebagai Tuhan. Jadi tetap Yesus karena dialah yang sang penyelamat. Yang kami sembah. Ini nggak bahas Yesus. Kalau Maksud saya itu Paulus, begini loh, dulu. siapa yang dipercayai Sepotong Bang? dulu. Jangan dulu. Paulus dipakai menjadi pemberita firman, memberitakan firman dari luar bangsa Israel, termasuk sampai ke Roma, ke Arab. Itu dia keluar, kebanyakan dia di luar memberitakan firman. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang berbohong. Cuman yang tidak memahami aja yang mengatakan itu bohong. Yang Ya, mana bagaimana benar. pemahamannya Bang? Saya bertanya, bagaimana pemahamannya ketika Yesus ternyata memerintahkan Petrus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Tapi kata Paulus, katanya Petrus dipilih hanya untuk orang bersunat. Sementara Paulus Bu Rifa. mengaku-ngaku, Bu Rifa. bentar dulu Bang, bentar. Poin saya begini. Paulus mengaku-ngaku bahwa dia dipilih untuk orang tidak bersunat. Ini ada kecenderungan. Kecenderungan apa yang saya maksud? Kalau seandainya Paulus mengaku dia dipilih untuk orang bersunat, maka tentu ini akan aneh kemudian. Kenapa? Karena tentu dia tidak akan dipercaya sama orang Yahudi. Orang Yahudi tentu akan memilih orang Yahudi. Nah, Paulus di kitab kalian hanya mengaku sebagai suku Benyamin, tapi kalian sendiri Kristen tidak ada satupun orang Kristen yang tahu siapa nama Bapak Paulus. Inilah keanehan kalian. Sementara Apa hubungannya dengan sebentar. iman? Ini saya belum selesai. Sementara Sokrates yang hadir berapa abad, kurang lebih 6 atau 5 abad atau 4 abad sebelum Yesus lahir, bahkan kisah tentang hidupnya, istrinya, di mana dia lahir, itu orang tahu. Tapi tokoh penting dalam Kristen bernama Paulus, tidak ada satupun orang yang tahu siapa bapaknya, bagaimana kehidupannya, kecuali dari pengakuannya Paulus.
Ya, jadi ketika ada orang mengatakan diriku begini, diriku begitu, itu bisa dusta atau berbohong. Tapi kalau ada orang yang memberikan kesaksian, oh si Paulus itu adalah orang yang benar, orang baik, bapaknya namanya Cahyono bin Bambang, dia asli orang Yahudi. Coba Anda bayangkan, Paulus adalah orang yang mengaku-ngaku dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Tapi kalau memang Yesus memilih dia sejak dalam kandungan, kenapa Yesus biarkan dia menjadi Farisi, penyesat, orang yang menyesah jemaat Yesus? Bahkan apa kata Yesus ketika Paulus sejaman hidup dengan Yesus? Hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Bagaimana mungkin Yesus yang memilih Paulus dari Farisi, dipilih sejak dalam kandungan, tapi tiba-tiba Yesus memperingatkan murid-muridnya, kalian hati-hati sama kemunafikan orang Farisi. Lah ternyata Paulus orang Farisi. Katanya dipilih sejak dalam kandungan untuk orang tidak bersunat. Sementara Yesus mengaku, aku diutus untuk Bani Israel. Kok tiba-tiba Paulus diutus Yesus untuk yang tidak bersunat? Ini aneh, Bang. Kalau orang mengaku tanpa ada verifikasi dari orang lain, ini bisa dusta. Makanya di dalam Islam itu Nabi Muhammad kisahnya bukan Nabi kami yang ngaku-ngaku, tapi seluruh masyarakat riwayatnya itu tercantum dalam kitab-kitab para ulama dan diterima sebagai kitab yang merupakan kitab diterima di kalangan akademisi. Bahkan itu dikutip oleh kawan-kawan Kristen juga. Tapi Paulus, pertanyaan saya, siapa bapaknya? Kok kalian nggak punya data? Padahal dia tokoh penting loh. Gitu, terima kasih. Gitu ya Bang Vicky. Jadi ada kecenderungan dusta dari Paulus karena tidak jelas. Ya baik, Bu Rifa, terima kasih. Ya. Baik. Kalau kita Ya, berbicara 70 Vicky, bentar. 70 Ya. kali 70. Kenapa? Ya, silakan disambung ya semalam, bisa ditanyakan ke gurunda kita, Bang Zuma monitor. Semalam sampai mana rupanya? Semalam Masya Allah ya, kamu sudah tidak mengimani bahwa Yesus sebagai Tuhan, kamu sudah mengimani bahwa ada satu yang Esa. Dan kamu penasaran dengan apa sih Islam itu? Sudah ke tahap bagaimana mengenal Islam? Nah, menarik nih dengan 70 kali 7. Gurunda kalau lama nggak ngomong Gurunda itu Baik. Mungkin sedang ada telepon atau apa, Bang Zuma. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, itu kan aja tuh Kak Riven sama Bang Vicky nih. Ya, silakan 70 kali 7. Tanyakan mengenai soal Islam, karena 70 kali 7 ini sudah mengakui bahwa Yesus adalah manusia, Yesus adalah utusan, dan Yesus itu tidak pantas untuk dituhankan. Berarti tinggal selangkah lagi. Silakan, apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam? Apa yang meragukan mengenai soal Islam? Silakan 70 kali 7. Ya langsung ke intinya aja, dasar dari iman apa? Tuhan itu sendiri ya, Tuhannya itu sendiri sebenarnya. Ya, ditanyakan saja. Apa yang mau ditanyakan? Ya eksistensi Islam itu aja. Ya eksistensi. Aku mau nanya dulu. saksi Yehova, maksudnya dari Kristen dari mana? Apa? Denominasi Lutheran HKBP. Wah, KBP. Kenapa tidak percaya Yesus adalah Tuhan, sedangkan AKBP itu kan percaya Yesus adalah Tuhan? Pertama ya, kata Tuhan di dalam KBBI, Tuhan, makna Tuhan yang kita pakai sekarang dalam pembahasan ini itu nggak sesuai dengan kriteria Yesus. Maksudnya gimana itu? Nggak kriterianya itu kayak gimana? Nah, jadi kalau kita pakai, semua orang saya rasa sepakat dengan saya ya, kalau Tuhan itu superpower gitu. Iya, memang betul superpower. Nah, Sang Yesus, pencipta. saya rasa semua sepakat dengan saya kalau Tuhan itu pencipta. Iya, betul. Nah, ya
Apakah Yesus pencipta? Loh, kedagingannya kan. Tapi sang roh di dalam dirinya itu kan sang pencipta. Saya tanya Ajar, kau, tujuh nanti kali kalau tujuh di sorga ajar. siapa yang kau jumpai? Kalau nanti kalau meninggal siapa yang mau dijumpai? Apakah rohnya Bapa itu tidak punya wujud lagi yang seperti yang dari awal sebelum ada Yesus? Kau bisa kenali ndak? Siapa yang bisa kenali ketemu nanti kalau dia sudah meninggal? Mau jumpa itu bahwa itu adalah apa nih sang pencipta? Ada ndak bisa kenali? Kalau dia sudah meninggal. Sederhana aja ya Bang. Ah, Yesus itu Tuhan itu karena memang apa ya? Itu kan paham sebenarnya. Jadi ya aku sederhana paham. aja ngikut tekstual aja. Gampang. lo mau bicara tekstualnya, sedangkan abang aja ndak pahami Alkitab. Alkitab Siapa aja bilang? sudah Siapa menuliskan. bilang aku nggak pahami Alkitab? Asal kita iya. bicara keempat Injil ya, jangan kita pajaran. Aku kurang apa yang nggak baca juga kita pajaran. Kitab ajaran yang gimana sih kitab ajaran? Ya mulai dari kisah para rasul, surat-surat Paulus, surat Oh, Petrus. berarti di situ kan ndak percaya tentang Roh Kudus. Loh, bukannya di perjanjian baru ada di keempat Injil ada Roh Kudus? Loh, itu kan berbicara tentang Yesus waktu Yesus di dunia dengan perintah-perintahnya. Apakah abang ndak dibaptis? Dibaptis apa enggak? Begini Bang, masuk Ndak, tanya dulu abang dibaptis apa enggak? dibaptis? Ya itu perintah dari siapa? Iya dari Yesus lah maksudnya. Nah, kenapa abang percaya? Berarti abang percaya dong. Karena perintahnya itu yang Agak dilakukan. gini Bang. Loh, jangan Sederhana apa aja ya Bang. bedanya? Abang, Sederhana. tunggu dulu bang, saya potong dulu, saya luruskan sedikit. Apa bedanya dibilang namanya? Ki, jangan menekan orang dong. Dengarkan Enggak. dulu dia menjelaskan. Sederhana aja. Abang kan sebentar, abang kan bertanya, biar dia menjelaskan. Ini abang ke intervensi dia loh. Sederhana aja ya, berdasarkan naskahnya kitab, apakah Yesus itu Tuhan berdasarkan keempat Injil? Loh, baca di Lukas itu, di Lukas dikatakan apa? Malaikat mengatakan apa? Coba bacakan. Lukas 2 ayat 11. Ya, coba bacakan kepadaku. Tolong dibacakan, saya tidak punya HP karena saya HP satu aja, tidak ada bisa buka. Apa? Lukas berapa? Narasumber, nah anu lah, apa nih yang punya room lah. Lukas berapa? Lukas berapa? 2 ayat Nggak usah, Mi. 11. Biarkan dia, Mi. Biarkan dia aja nih. Dia mau Oke, menyebutkan oke. ayat, tetapi dia tidak mau menyebutkan. Iya, tapi benar juga ya. Terus Ya bang, jangan manja lah bang ya. 70 Biar tenang kali kami. 7 ini sudah bagus ini. Sudah bagus. Iya, saya enggak punya HP, kan HP saya satu. Enggak, Kalau kira-kira saya- gimana isinya? Enggak harus dibaca. Kira-kira gimana isinya? Iya, di situ kan dikatakan telah lahir bagimu Yesus Kristus. Bukan Yesus, bukan. Apa nih Kristus ya kalau tidak salah ya. Kristus adalah Tuhan di kota Daud. Iya, jadi ada kata kalimat Tuhan di situ. Jadi kalau bicara Tuhan, Bang, itu. Jadi kenapa orang bisa, oh Yesus kan manusia, iya betul. Waktu dia masih di dunia dikatakan manusia. Sebentar Bang, saya tanya kata Tuhan di ayat itu diterjemahkan dari kata apa? Kalau bicara lagi nama Tuhan, saya tanya Tuhan ada tertulis di dalam apa nih kitabnya apa nih, kitab bahasa Inggris atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, ada tertulis kata Tuhan di situ enggak? Nah, Itu kan kalau harus kan diartikan. Bang Vicky yang tadi yang Iya kan kita kan di mengatakan kata Indonesia. Tuhan. Indonesia kan mengatakan Tuhan, sang pencipta itu Tuhan. Ya, terus kata Tuhan yang ada dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan dari kata mana? Dari bahasa Ibrani maupun Yunani. Nah, apa kata Yunaninya? Ya bacalah, saya kan tidak tahu bahasa Yunani. Kan kita kan pakai bahasa Indonesia. Berarti bukan aku yang nggak tahu kitab Bang Abangnya sebenarnya. Loh, beda memahami kitab sama bahasa. Abang juga belum tentu kenal bahasa Ibrani. Apakah juga abang kenal? Tidak kan, itu kan diartikan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani diartikan ke bahasa Indonesia. Jadi dibedakan, diartikan ya, bukan dipahami, beda. Diartikan menjadi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris Lord, kalau bahasa ininya kan
Tuhan. Gitu loh Bang. Gini aja Bang, kalau memang aku nggak ngerti Alkitab, gini Bang. Pernah Yesus berkata, ada kalanya kamu tidak akan menyembah lagi Tuhan di dalam gunung ini. Tuhan itu roh, maka sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Coba jelaskan ayat itu Bang. Betul, roh, Bapa itu adalah roh. Jadi Yesus tidak minta disembah. Itulah saya bilang dari tadi, dari waktu saya masih sharing sama Bang Juma tadi kalau tidak salah. Yesus itu Bentar, tidak kita sapa dulu ya, di Vicky dunia. ya. Kita tertib ya, teman-teman, tertib secara akademisi di sini. Baik, Noah Pasaribu, selamat malam Noah Pasaribu. Selamat malam Bang. Iya. Noah dia namanya Protestan ya, saudara ya? Iya Bang. Ya. Baik. Nanti kita secara teratur, jadi ganti-gantian nanti bertanya sama Gurunda. Jadi tadi lagi ada halangan, sebentar. Ya, Noah kan masih mengimani Yesus sebagai Tuhan kan? Monitor. Oke, saya perjelas. Jadi kita langsung aja, nggak usah berlama-lama. Jelas kita semua tahu konsep ketuhanan. Tuhan ialah Sang Pencipta, Sang Maha Segalanya. Oke, setuju dengan itu? Setuju. Semua setuju bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta yang mengadakan semuanya sebagai the causa effect, the causa prima. Oke, yang poin kedua, sebagai orang Kristen, saya sendiri sebagai orang Kristen, dan begitu juga ini teman kita Bang Piki dan 70 kali 7 sama dengan 490. Kalau orang Kristen, memang sebagian banyak yang mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang benar, kita harus memahami isi kitab terdahulu. Karena orang Kristen menganut juga paham kitab Taurat. Jelas waktu Musa diturunkan Tuhan ke bumi untuk menjadi seorang nabi mewakili seluruh umat manusia untuk mengenal Tuhan. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat dan salah satunya tertulis yang isinya mengatakan, jangan ada Allah lain selain aku. Jadi dari situ saja kita tidak usah berpanjang-panjang ke sana kemari. Begitu, terima kasih. Nah, benar-benar. Baik, 70 menyetujui. Nah, berarti artinya di sini 70 yang sudah up, yang sudah lebih up ya daripada si Vicky dan Noah yang masih mempercayai Tritunggal. Nah, Noah dan Vicky, apa sih alasan paling fundamental kenapa Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan? Apakah kriteria yang Anda sebutkan di awal tadi itu memang ada atau melekat pada hakikat kepribadian Yesus? Silakan dari Vicky dulu. Dari kitab yang telah tertulis itu atau firman itu yang tertulis, itulah yang kita imani dan itu yang kita percayai. Apa yang telah tertulis di dalam kitab Injil atau perjanjian baru itulah yang diimani tentang kenapa kita percaya Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mau runut sampainya ke Wahyu, nanti kita pasti dapatkan itu tentang kenapa Yesus disembah sebagai Tuhan. Karena kita belum memahami lebih dalam. Sedangkan Abang 77 ini batas sampai di Yohanes saja. 4 kitab itu, 4 Injil itu. Nah, gini Bang, kalau memang aku nggak paham Alkitab, ini nama aku 70 kali 7 kali. Nah, apa arti namaku ini? Coba. Iya, tentang pengampunan. Artinya? Nah, sebenarnya dari sini aja Abang masih belum pahamnya. Jadi arti namaku ini setulus hati artinya Bang, bukan pengampunan. Loh, itulah Abang punya pemahaman, tapi coba baca itu ayatnya itu. Baik, jangan dulu kalian bertengkar sama Kristen. Iya, bukan berdebat, cuma meluruskan. Soalnya begini Vicky, kamu tunjukkan apa alasan kenapa kamu masih mengimani Yesus sebagai Tuhan? Karena 70 kali 7 dia mempunyai alasan. Karena tidak ada, ya Bang. Oke Bang. Karena tidak ada yang bisa selamat kalau tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena dialah Sang Juru Selamat itu. Dialah perantara. Tanpa kita percaya dalam nama Yesus, kita tidak akan selamat. Walaupun kita penyembah
Bapak. Iki masih sedikit ya bang. Dia juru selamat bagi orang Israel. Itu di Kisah Para Rasul Itu 13. pemahaman abang. 23. Apa mbaknya? Loh. Itu data bang. Oh iya, saya juga data. Seluruh bangsa itu apa? Baptislah mereka. Loh. Saya kasih lihat dulu datanya ya bahwa Saya sudah Yesus baca. itu, Saya sudah baca itu tentang itu. Saya sudah paham itu. terus kalau Yesus di situ tertulis Allah yang membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus, bukan bagi kalian orang di luar Israel. Enggak. Kalau untuk Jadi, kalian itu Paulus, Mbak, betul gini, kata Mbak. Uniripa. Sebentar, kamu kan udah banyak ngomong, kamu nggak capek. Kata Uniripa tadi, Paulus itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Israel. Itu kata Paulus. Nah, kalau kita lihat Kisah Para Rasul 13:23, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Bagi orang Israel. Kata Yesus pun di Matius ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Hanya, kalau pakai kata hanya itu terkhusus. Sebentar dulu Kak. Sebentar Kak. Orang Israel. Mohon maaf sebentar ya Kak. Gini Bang Vicky, gimana tertulis percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan yang ku mau di situ, Theos ya, jangan Kurios. Saya tidak bisa siapa yang nyebut Tuhan. Saya bilang Yesus Enggak, itu ini Juru pertanyaan- Selamat ini untuk bagi Bang Vicky. Bunda Rama salah. Ini siapa lagi tanya sama si Vicky, bukan sama Bunda Rama. Iya. Dia lagi minta bukti sama Bang Vicky menunjukkan kapan Yesus pernah dikatakan Theos gitu. Oh, Unitarian ini ya, 70/7 sama Noah Unitarian. Dia Lawan Trinitas. Enggak juga Kak. Bunda sayang, dia bukan Unitarian, dia salah satu Kristen Lutheran, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Theos. Gitu. Lanjut lagi dulu Ada mungkin. kalian ya. Ya begitulah. Percaya Yesus. Noah juga ini kayaknya sama Pak Noah. Ya syukur kalau udah nggak percaya Yesus Tuhan, mantap. Siapa namanya si 70 kali ini sama si Noah, tadi kan sudah ngomong. Si 70 bertanya bertanya sama si Vicky. Astagfirullahaladzim, saudaraku. Gini, siapa namanya gini Bun. Siapa namanya si 70 ini sedang bertanya kepada saudaranya Vicky. Ketika tadi kan Vicky meragukan kenapa si 70 tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Lalu si 70 bilang, definisi Tuhan itu tidak relate dengan keadaan Yesus. Nah, betul nggak 70? Betul nggak 70? Nah, definisi Tuhan dalam kamus, setiap kamus yang ada di dunia tidak sesuai dengan keadaan Yesus. Makanya dia meminta dalam Bible itu di mana Yesus dipanggil Theos, begitu. Itu kan soalanku yang dia contek. Aku kasih soalan orang-orang Kristen ya. Cari di seluruh Biblemu di mana Yesus disebut Theos. Gak ada. Betul itu 70/7. Itu 70/7 itu permohonan maaf ya. Allah akan mengampuni 70 kali. Pak Viv silakan jelaskan si 70. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa Viv ini tidak paham dengan kitab suci kalian, maka Bapak lebih harus buktikan bahwa Bapak lebih paham daripada dia. Dan kemudian lebih baik Bapak jelaskan kepada si 70 bahwa ternyata apa yang dituntut dia itu ada. Yesus itu dikatakan sebagai Theos dalam kitab Anda. Nah, jadi kalau seandainya Anda tidak mampu membuktikan, maka si 70 itu benar dengan argumennya. Dia sesuai perkataan dengan yang realita di dalam kitab Anda. Begitu Pak Viv, silakan dilanjut. Ya, baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Sampai 10 lah. Bacakan aja Pak konteks ayatnya itu ya. Poin ayat. Sebentar. Aku cuman melihat nama ayatnya aja Filipi. Ya udah pasti di situ nggak ada Yesus berkata. Si Bapak Vivki kan sudah tahu tadi 70 tidak mengimani surat-surat Paulus. Dia hanya mengambil 4 Injil kanonik. Ya, si Vivki membatasi dirinya karena dia tidak percaya dengan pengajaran Paulus. Tapi dia lebih cenderung melihat di dalam Injil kanonik.
Jadi Bapak kalau mau kasih bukti, kasih Uni, 4 Injil kanonik. aliran Ya. baru Uni, aliran baru lagi nih ya, nggak percaya sama Paulus ya. Wih, Ya, mantap. begitulah kurang lebih Bunda Rahma. Jadi silakan Pak Vicky, kalau saya sudah masih ada diskusi gini, mending kalian saja dulu selesaikan. Jadi nanti setelah kalian selesai bisa kalian dengan kami tanya tentang Islam, insya Allah kami jawab. Tapi yang penting Pak Viv kalau masih penasaran dengan si 70 dan Noah, ya silakan. Noah juga sudah bikin argumen tadi. Noah kalau tidak salah sependengaran saya sama dengan Viv dengan 70 kalau tidak salah. Netizen ini loh, lucu-lucu kalian. Mending kirim gift, Bunda, mending kirim Bunda, gift Bunda, daripada udah, suruh biarin. diam. Di mute Bunda, di mute Bunda, di mute. Dari tadi Dewa nggak mau ikut campur antara 70 kali 7 sama Pikir. Dari tadi Dewa diam ini, ya. Diam Bunda, mute. Sini Noah dengan 70 memiliki sudut pandang yang sama terkait Yesus ya. Ini kita bicara terkait Yesus dulu ya, bukan terkait tentang liturgi, bukan terkait tentang bagaimana nanti juru keselamatan, tapi tentang Yesus, definisi Tuhan di sini. Nah, silakan Pak Fifki mencoba jelaskan atau diskusi dengan mereka berdua karena mereka berdua berbeda dengan Bapak. Bapak menuhankan Yesus dan menariknya Noah percaya dengan Trinitas, tapi dia tidak relate dengan ketuhanan Yesus. Mungkin siapa dulu yang bisa menjelaskan ini? 70 Noah atau Fifki? Siapa? Oke, Pak Fifki silakan. Nggak, lanjut aja dulu Mbak. Lanjut dulu Bu Ripa. Oke, atau siapa yang mau menjelaskan 70 atau Noah? Oke, makasih ya Kak Uni. Jadi sudah berulang-ulang kali saya sampaikan ini di hampir setiap sudah berulang-ulang kali saya sampaikan ini hampir di setiap koma bahwasanya semua setuju Tuhan ialah Sang Maha Segalanya. Kalau ada musik ini deh, jangan bicara dulu soalnya teman-teman di YouTube itu sedang live, takutnya nanti YouTube teman-teman yang sedang live itu kena copyright. Jadi kalau ada musik mending nggak usah ngomong dulu, cari tempat yang tidak ada musik ya. Kasihan teman-teman yang sedang yang sedang live. Silakan Noah. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga sama Bang Viv dengan Bang 70 kali 7 bahwasanya jelas tertulis 10 perintah Tuhan yaitu di hukum Taurat bahwasanya yang salah satunya isinya berbunyi tidak boleh ada Allah lain Diam di selain bawah ini aku. kamu kafir ya? Kalian kafir ya? Bunda. Bunda Abaikan Rahma, Bunda. diam dulu Bunda Rahma. Santai, biarkan saja yang di Iya. bawah cuma bercanda. Ini yang Biarkan. di-tipping ini sepertinya menyamar-nyamar Islam nih, kayaknya kafir ya. Bunda. Iya. Bunda, udah. Biarin aja. Bunda gue ini, kalian jangan gitu ya teman-teman, tetap dijaga bahasanya. Kita di sini secara akademisi, secara santun ya teman-teman. Tetap tapping ya, di tap di share. Oke, silakan dilanjut. Muslim jangan typing. Kalau memang kalian Muslim, kalian typingnya bakalan gitu. Karena kalian tidak tahu ya, Bunda Rahma adalah salah satu orang yang bahkan menunjukkan data-data literasi yang membantah apa yang diimani teman-teman Kristen. Setidaknya beliau banyak jasa beliau dalam memberitakan Kayaknya kebenaran. kafir deh, nyamar kayak kafir. Sepertinya kafir. Bunda, biarkan saja Bunda. Oke. Biarkan saja. Bunda sabar ya, Iwan Pila Bunda. Iwan Pila. Oke ya. Enggak, Saya kasih tahu kepada Iwan Pila yang di bawah. Biasa lah Uni, nggak apa-apa. Bunda. Sudah. Bunda Rahma ini adalah Bunda Dewa ya. Tolong jangan typing seperti itu ya. Silakan teruskan, kita ingin mendengar 70 kali 7 sama Noah sama Piki ya. Nanti setelah mereka beres, insya Allah nanti Dewa yang akan diskusi dengan 70 kali 7 sama Noah. Silakan lanjut. Itu kan kafir-kafir ini yang ngomong. Astagfirullahaladzim, Bunda. Biarkan Bunda, biarkan. Oke, lanjut. Oke, jadi saya lanjut. Jadi saya sebagai seorang Kristen, begitu juga dengan teman Kristen lainnya, saya tidak memaksakan Anda untuk berpikiran yang sama seperti saya, karena setiap manusia itu bebas memilih dan bebas mengimani apa yang dia yakini. Cuman saya ingin minta tolong kepada teman-teman yang sesama Kristen, coba ralat lagi, coba berpikir lagi secara logika aja, nggak usah dulu secara alkitabiah ataupun secara iman, berpikir secara logika saja gitu. Apakah kira-kira
seperti yang disampaikan Abang 70 kali 7, masuk akal nggak kira-kira kalau seorang Yesus itu seorang yang terhormat, seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, layak dipanggil Tuhan, begitu. Jadi saya hanya minta tolonglah diralat lagi pikirannya supaya menjadi iman yang lebih baik, begitu Bang. Terima kasih, itu aja. Oke, silakan Bang Fifki. Atau 70 ingin menyampaikan sesuatu juga? Biarkan Bang Vicky dulu yang menanggapi. Coba buka di Matius 12 ayat 18 Bang. Minta tolong ya. Karena saya sudah bilang saya kalau mau bicara ayat ada, tapi saya tidak bisa baca karena HP saya satu aja. Kalau saya buka di HP nanti saya pasti keluar dulu. Ya, saya juga satu device. Sebutkan aja, nggak harus dibacakan. Kalau memang abang ingat, walaupun nggak pas. Iya, Matius 12 ayat 18. Nah, bagaimana isinya? Iya, karena saya enggak tertulis di sini. Saya enggak buka Alkitab. Saya punya data-data ada. Sama di Lukas 4 ayatnya Bang Piki 18 sampai diusahakan. 19. Bang Piki, mungkin Bang Piki ada Bible di situ. Dibacakan saja. Kecil hurufnya ada, saya punya Bible, tapi kecil hurufnya. Ya nggak apa-apa, dibacakan aja. Iya, kecil hurufnya, mau bacanya aja masih rabun. Saya kan sudah umur 4 lebih, rabun-rabun kalau malam. Kecil dia kan. Kalau ini besar tulisan saya, jadi bisa saya baca. Tapi kan ini kan cuma ayat yang saya tulis, data saya ayat aja. Kalau saya buka kameranya, bagaimana buka kamera pula ini saya tidak tahu. Coba dibuka kameranya. Justru kalau misalkan masuk ke dalam Matius 12:18, di situ disebutkan itu adalah hamba. Dewa kebetulan hafal ayat itu. Dewa tahu. Lihatlah itu hambaku yang kupilih. Di situ jelas loh itu. Di situ Yesus hamba. Iya kan. Apalagi Roh di dalamnya. Iya. Lukas 4 ayat 18-19 juga. sebentar, Tolong dibaca. kita satu-satu. Sebentar, kita satu-satu. Baik, Uni, maaf Dewa ini ya. Tadi di dalam Lukas 12 nomor 18, di situ dijelaskan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Silakan tanggapan dari 70 kali 7 apa? Ketika lihatlah hambaku yang kupilih, silakan. Terima kasih. Di situ juga sudah saya lihat ya teks apanya? Teks Yunaninya ya. Sebenarnya banyak di situ kata yang ditambahi, seperti jiwaku itu nggak ada sama sekali. Jadi kalau dibilang kalau terjemahannya secara jujur ya, kepadanya aku berkenan seperti itu. Ya sebenarnya ya semua nabi juga seperti itu, seperti Yesus juga. Nabi dipilih karena Tuhan berkenan terhadap nabi itu. Apa bedanya? Ya terserah Bang 77 aja sih, namanya juga pemahaman dan iman kan. Kalau abang sudah memang Kristen tapi abang mau tinggalkan, itu haknya abang kan, karena memaksakan. Tapi kalau berbicara tentang keselamatan, ya tidak ada yang dapat masuk dalam kerajaan surga atau mau melihat Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus itu. Itu aja sih Bang. Tambahin sedikit ya, Bang Viv. Ketika kita meyakini Yesus sebagai seorang Tuhan, berarti sama saja kita meniadakan hukum Taurat yang sudah Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, begitu Bang. Jadi sebagai manusia biasa, untuk kita memahami firman melalui penglihatan para nabi atau kisah para nabi yang diceritakan secara langsung di dalam buku kitab, sangat sulit untuk dipahami.
Begitu Bang. Jadi mari berpikir ulang. Bukannya saya mencegah abang ya untuk tidak mengimani apa yang abang imani sekarang. Tetapi mari berpikir ulang bang. Berpikir secara logika supaya menjadi lebih baik ke depannya. Begitu bang. Ya, terima kasih. Tapi kalau berbicara berlogika dengan beriman itu kan beda. Cuma harus satu paket, logika dan iman itu harus ada. Jadi tidak boleh bilang logikanya aja tapi tidak pakai iman. Karena semua umat manusia harus beriman. Itu. Abang juga percaya Yahweh itu adalah atau Allah itu adalah sang pencipta. Itulah iman, bukan logika itu. Kalau yang kelihatan itu logika, yang kita baca ini harus pakai logika. Tapi yang tidak kelihatan ini tidak pakai logika, tapi iman. Kenapa ada orang tidak percaya Tuhan? Karena dia pakai logika, tidak percaya, tidak pakai iman. Nah gitu bang ya. Tapi abang kan kita juga tidak boleh memaksakan karena diskusi tetap diskusi, beda pemahaman itu hak pribadi, free will itu. Jadi perbedaan itu memang ada. Setiap umat beragama pasti berbeda pemahamannya. Kita harus Ya, coba sebentar Vicky bentar ya. Coba Ya. Gurunda yang request permintaan karena dia TikTok begitu dia. Iman, ini Bang Zuma 2 kali turun sendiri akun beliau. Apa signal atau apa ini? Enggak. Moderator ada banyak nggak? Moderator Dibesarin, ya Bos, teman-teman dibesarin. API semua. Maksudnya gini. Oh. Gurunda yang kirim permintaan naik biar dia ini. Karena TikTok kadang gitu. Kalau kita yang ngundang dia buffering. Ganti hati. Oh mungkin karena banyak yang nonton nggak tahu juga sih. Gini bang, abang yang minta permintaan bang, jangan dijambak. Tunggu aku ini aku chat Coba sama beliau bentar. WhatsApp kan ini. Nanti harap teman-teman Bung Vicky, Bung 70, Bung Noah kita secara santun ya, secara teratur, tertib bertanya Ya, pada siap gurunya. bang, siap. Jadi ada nilai pengajaran yang bisa kita ambil nanti. Udah sabar ya, tunggu ya. Ini 2 kali Bang Zuma turun sendiri kata beliau. Bang kalau abang nonton, coba abang yang minta permintaan atau mudah-mudahan nih. Masuk. Masih besar host. Nah bisa kan? Ini gimana? Harus memang. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran bagus. Alhamdulillah. Itu artinya antum semua punya kuping. Alhamdulillah. Tadi Wah sudah minum kopi Bang Zuma. Sudah teman-teman. Udah. Gurunda ya. Kopi Bang Juma, mantap lah Bang Juma. Itu tadi bang turun, abang naik, turun. Ternyata Bunda Rahma belum mandi bang. Jadi Iya. Ya sudah. Jangan gitu lah, Silakan dari Bang apa dulu? 70 udah oke ya. Udah tidak mengimani Yesus. Silakan dari Bang Noah dulu. Silakan Bang Noah diberi pertanyaan kepada Gurunda mengenai Yesus itu Tuhan atau bukan. Bang Noah boleh dibuka mic-nya, kita serahkan ke Bang Zuma. Saya nanya ke siapa ini? Saya nanya ke Bang Zuma gitu. Iya saudara. Ya, kok terbalik ya. Harusnya Bang Zuma yang nanya sama saya. boleh. Oke. Ya, silakan Bang. Bagi saudara, Yesus itu Tuhan. Bagi saya bukan Bang. Bukan. Oke. Berarti nggak perlu ada yang dipertanyakan terkait dengan Yesus. Yang perlu dipertanyakan kemudian ini adalah roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu. Menurut saudara itu siapa? Sepertinya kalau saya itu hanya istilah Bang. Bukan istilah, tapi itu oknum. Itu udah konsep Trinitas itu Bang. Bukan. Itu oknum. Tidak ada hubungannya dengan Trinitas. Trinitas itu kan muncul dari hasil konsili. Ini yang Yesus katakan dalam Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran ini akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini bukan Tuhan ini. Karena Tuhan itu maha berkehendak, tidak perlu dia mendengarkan dari perkataan yang lain. Maha berkehendak dia. Mazmur 33 nomor 9,
Yesaya 55 nomor 11. Jadi Tuhan itu maha berkehendak. Sedangkan oknum yang diceritakan dalam Yohanes 13 adalah oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya itulah yang dia katakan. Berarti dia adalah makhluk ciptaan. Nah, makanya saya tanya, ini siapa gitu loh. Oh, nggak tahu Bang kalau itu. Nah itu dia. Masa kalau nggak tahu itu bahaya. Kalau nggak tahu. Ada noise ya, teman-teman. Aman kok, nggak terlalu kuat noise-nya Bang. Tadi ada. Oke. Ya jadi roh kebenaran itu adalah makhluk yang datang setelah Yesus itu terangkat, di mana makhluk ini tidak berkata, melainkan apa yang didengarkan. Berarti dia sama seperti Yesus, suruhan juga, utusan juga dia, rasul juga dia. Segala sesuatu yang Bapa punya, itu nanti akan disampaikan kemudian melalui perantaraan roh kebenaran ini. Nah ini yang kemudian teman-teman Kristen, utamanya yang sudah tidak menuhankan Yesus, untuk mencari siapa oknum ini, roh kebenaran ini. Kita lihat data di dalam kitab saudara ya, data-datanya itu sangat akurat. Kemudian contoh misalnya di dalam Nehemia 9 nomor 30, di situ diterangkan begini. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Jadi ketika berbicara dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan nabimu, berarti roh kebenaran adalah roh yang berasal dari Tuhan yang hinggap pada seorang manusia, di mana manusia ini kelak akan menyandang predikat sebagai nabi. Jadi roh kebenaran yang tidak berkata-kata melainkan apa yang didengarkan adalah nabi yang membawa kebenaran, di mana lisannya akan melontarkan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia setelahnya. Nehemia 9, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu, engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa di segala negeri. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah sosok nabi. Contoh lagi, Yohanes 3 nomor 34. Ini yang lebih dekat dengan teman-teman Kristen, karena ini adalah kitab adanya di Perjanjian Baru. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Siapa yang diutus? Nabi. Apa tugas Nabi? Menyampaikan firman Allah. Kok bisa kayak begitu? Yes, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. Jadi ada 3 cakupan. Dalam Yohanes 3 nomor 34, siapa yang diutus oleh Allah? 1, dia akan menyampaikan firman Allah. 2, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepadanya. 3. Ini 3 cakupan ini semuanya adalah sinyalemen kuat, indikasi yang kuat tanpa keraguan, itu merujuk kepada Nabi. Contoh, sebab siapa yang diutus oleh Allah? Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Nabi Musa menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nabi Musa menerima roh dari Allah. Ulangan 11 nomor 25. Ke Yesus. Siapa yang diutus oleh Allah? Yesus diutus oleh Allah. Dialah yang menyampaikan firman Allah. Segala firman yang engkau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yesus kemudian diberi roh suci di atasnya, yaitu Roh Kudus. Yesus Nabi. Nah,
Tiga cakupan ini kemudianlah yang akan datang setelah Yesus. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh, satu, akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dua, sebab tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, akan tetapi segala sesuatu didengarkan, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tiga, cakupan ini wajib hukumnya dipenuhi oleh makhluk atau oknum atau nabi yang datang setelah Yesus. Sekarang permasalahannya adalah siapa di antara Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Paulus, ya, 6 orang ini, dan juga baginda Rasul Muhammad SAW, 7 orang ini yang adalah nabi pembawa kebenaran. Siapa di antara ketujuh oknum yang saya sebutkan tadi yang adalah membawa kebenaran, di mana semua ucapan-ucapannya itu bersumber dari kalam Allah, bersumber dari firman Allah. Itu Al-Quranul Karim tidak dihasilkan dari hasil penyelidikan. Al-Quranul Karim tidak dihasilkan dari melihat, merekam, menelaah atau mengkaji kitab-kitab sebelumnya. Al-Quranul Karim serta merta datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan isi Al-Quran mengupas tuntas tentang apa yang akan terjadi pada masa tersebut, masa yang lalu, masa pada masa diwahyukan, dan masa sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang. Nah, kredit poinnya adalah di Yohanes 16 nomor 14, data selanjutnya. Roh kebenaran akan memuliakan aku, sebab roh kebenaran tersebut akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa di antara ketujuh oknum tadi yang memuliakan Yesus? Kita cari celah di dalam Al-Quran atau ucapan dari Rasulullah yang berupa hadits yang menghujat, menghinakan, merendahkan Yesus, dalam arti kata oknum yang datang kepada Bani Israel membawa hikmat Injil. Kita tidak akan pernah temukan. Tapi kalau kita melihat di Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus, di sana Yesus sangat dihinakan, mengambil keledai, menyebut ibunya sebagai perempuan, kemudian lahir kandang domba, kemudian dia disebut sebagai anak domba, kemudian dia disebut sebagai mayat, dia disebut sebagai orang yang terkutuk di atas tiang salib, dan seterusnya. Nah, di Al-Quran tidak ditemukan itu. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memuliakan aku. Kalau di orang-orang Yahudi dulu, Yesus ini adalah anak zina dari hasil persinahan antara Maria dengan Pantera, salah satu tentara Romawi. Kalau di Kristen, Yesus ini adalah manusia yang menanggung seluruh dosa orang-orang pendosa sehingga dia mati terkutuk di atas tiang salib. Kalau di Islam, Yesus ini yang kami sebut Nabi Isa adalah manusia suci. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat, tanpa cacat, tanpa noda. Bahkan dia tidak dibunuh oleh orang-orang kafir, dia tidak dibunuh oleh tentara Romawi, dia tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Dia murni diselamatkan, dijaga kesuciannya. Tidak pernah kemudian dia mati secara terkutuk dan mengenaskan di atas tiang salib. Berarti yang memuliakan hanya ada di Islam. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menghabiskan usianya berdakwah kepada orang-orang Arab untuk memuliakan oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, disebut Al-Masih putra Maryam. Nah, inilah dia. Maka kalau kita berdialog, berdiskusi dengan teman-teman Kristen, takaran penjabaran kita adalah Bible, maka kita harus minta siapa yang duduk sebagai roh kebenaran yang dimaksud oleh Yesus yang datang setelahnya. Karena Yesus mengatakan begini dalam Matius 5 nomor 19, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga.
Berarti setelah Yesus akan muncul roh kebenaran yang mengajarkan ajaran yang jauh lebih sempurna, yang lebih baik daripada ajaran ahli Taurat. Sedangkan Kristen bukan lebih baik dari ahli Taurat, bahkan Kristen menghilangkan semua perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi Kristen tidak lebih baik dari ahli Taurat. Berbicara mengenai ekonomi, Kristen tak mampu. Berbicara mengenai politik, Kristen tak mampu. Berbicara mengenai pendidikan, tak mampu. Warisan, tak mampu. Utang piutang, tak mampu. Jadi apa yang kemudian menjadi acuannya? Adanya ajaran yang lebih baik dari ahli Taurat. Itulah ajaran yang datang setelah Nabi Isa, yang mendapatkan legalitas jelas dari Yesus, bahwa hidup keberagamaanmu jika tidak lebih baik di sini maksudnya lebih sempurna dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun tetapi jika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya padamu. Artinya Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup. Berarti ada ajaran yang kelak diajarkan oleh roh kebenaran, di mana ajaran itu tidak sanggup pada masa itu untuk diajarkan. Sekarang mari kita lihat Kristen. Kira-kira ajaran di Kristen yang tidak disanggupi oleh orang-orang yang hidup sesama Yesus itu apa? Ibadah minggu itu mah gampang. Cuman datang ke gereja nyanyi-nyanyi gampang. Apalagi Natalan, seru malah itu. Itu gampang. Tidak makan babi, gampang kali. Orang malah suka. Apalagi ya, tidak sunat, itu mah gampang, malah nggak ada masalah. Lalu apa ya? Bahasa roh. Ya, bahasa roh itu mah nggak ada dalam Markus 16 itu kan munculnya belakangan. Jadi Susah tak ada ajaran di Kristen hari ini yang tidak bisa ditanggung angkatan Yesus, tak ada. Tapi coba kita lari ke Islam. Kita lari ke Islam, haji. Zaman Yesus udah bisa nggak orang melakukan haji? Nggak bisa. Zaman Yesus udah bisa nggak serentak sedunia itu melakukan ibadah puasa sebulan penuh? Belum bisa. Menjadikan asas Islam sebagai satu hukum dalam satu wilayah kenegaraan bisa nggak pada masa Yesus? Gak bisa, karena Romawi yang berkuasa. Apalagi semua aspek hukum-hukum yang ada di dalam ajaran agama Islam yang dianut hari ini, termasuk adanya perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, marketing syariah, perbankan syariah dan seterusnya, itu belum sanggup diajarkan pada zaman Yesus. Berarti ajaran yang muncul yang ingin diajarkan sebenarnya pada zaman Yesus tapi belum sanggup untuk ditanggung, bukan ajaran Kristen tapi ajaran Islam. Subhanallah. Silakan ditanggapi atau ditambahkan teman-teman. Pak Noah, boleh dibuka mikrofonnya Pak Noah? Silakan ditanggapi. Apakah mengerti? Bang 70 kali 70 aja dulu. Bang 70 kali 7 ya. Beliau sudah tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan aku udah lupa, terlalu panjang. Udah lupa aku apa yang dibilang tadi sama Bang Zuma, panjang kali soalnya. Roh kebenaran itu adalah Nabi yang mengajarkan segala aspek kebenaran dalam kehidupan. Coba Bang Zuma, ini untuk memastikan aja. Silakan. Jadi kesimpulannya dari abang kalau roh kebenaran itu adalah sang nabi itu sendiri, benar atau bukan? Benar sekali. Ya, sini saya mau menanggapinya aja ya. Silakan. Situ ada di kitab Yohanes yang abang kutip tadi akan mengajarkan kepadamu. Ada katamu di situ ya. Mu di situ kira-kira merujuk kemana bang? Bani Israel, ahli kitab. Enggak bang, jadi itu merujuk ke murid Yesus bang? Ya, ahli Taurat, betul, ahli kitab.
Benar sekali. Bukan bang, ke-12 murid Yesus yang apa itu? 12 murid Yesus itu orang nggak terpelajar semua loh bang. Nelayan, Iya, pungut cukai. Oke. Jadi bukan ahli Iya. kitab. Iya, Bung. Jelas, ahli kitab itu adalah murid-murid Yesus. Mereka adalah Bani Israel. Mereka keturunan Yakub, di mana keturunan Yakub ini adalah mereka yang diwariskan perjanjian baru, yaitu hukum Taurat. Yeremia 31 nomor 31. Bagaimana, Aku Bang? akan Bang. Gimana? Yang tadi yang barusan. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tidak ada dengan Bani Romawi, Bani Yunani, Bani Batak, Bani Makassar, Bani Bugis, nggak ada. Hanya perjanjian baru dirujuk kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa perjanjian baru itu? Aku Tuhan akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin semua Bani Israel. Jadi bukan untuk kita. Perjanjian baru Tuhan berlaku untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Jadi salah ketika ada konsep yang mengatakan perjanjian baru itu adalah yang Kristen punya. Perjanjian baru Tuhan antara Bani Israel dan Bani Yehuda justru adalah hukum Taurat yang dikatakan oleh gereja sebagai perjanjian lama. Tuhannya mengatakan perjanjian baru, gerejanya mengatakan itu perjanjian lama. Makanya kalau orang Kristen ditanya apapun level pendidikannya, dari mana saudara mengatakan hukum Taurat itu adalah perjanjian lama? Gak ada yang bisa menjawab satupun. Aduh, gawat ini bang. Mohon maaf bang. Ini bateraiku ternyata udah 15% dari tadi. Oh ya, dicas aja dulu, sambung pakai aki. Ini bang harus dinonaktifkan dulu bang. Udah drop baterainya. Udah jam 23, udah 2 jam aku di sini ternyata. Jadi mohon maaf ya teman-teman, aku keluar dulu. Iya. Ya, selamat. 70 sambil dicas aja, sambil dicas. Nggak bisa bang, semalam juga aku di sini, mati dia. Semalam juga aku di sini lama-lama. Iya, masuk lagi ya setelah ini ya. Ya, nanti kalau udah terisi entah berapa persen. Jadi mohon maaf ya, saya turun dulu. Selamat malam. Baik. Iya, malam saudara. Kayaknya orang Makassar juga ini. 70 kali 7. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Noah. Ini ada Pak Noah ini. Ya, Pak Noah. Iya, gimana Bang? Tadi yang saya maksud roh kebenaran itu, gimana tanggapan saudara? Oke, makasih Bang ya. Memang sedikit panjang. Kalau untuk sekali saya rekam memang agak sulit. Jadi kalau mungkin ya itu menurut tafsiran Abang seperti itu, roh kebenaran adalah roh yang akan diturunkan kepada seorang nabi yang akan membawa kebenaran. Begitu kan Bang? Iya. Oke. Saya tadi sudah akui bahwasanya saya tidak mengetahui sebenarnya apa maksud dari perkataan itu, roh kebenaran yang datang setelah Yesus tidak ada, begitu Bang ya. Jadi saya juga tidak tahu, saya takut salah ngomong soalnya. Jadi bagus saya jawab saya tidak tahu, gitu aja Bang. Oke, baik saudara. Jadi saya ingin menyampaikan gini. Ketika kita berbicara mengenai roh di dalam kitab yang saudara genggam itu, hanya ada 2 kemudian hal yang terkait, yaitu roh jahat dan roh Tuhan. Ketika roh jahat merasuki seseorang, maka dia identikkan sebagai penjahat atau penyesat. Sedangkan jika didatangkan kepada seseorang itu adalah roh kebaikan, maka dia disebut sebagai nabi. Kalau roh jahat, nabi palsu. Roh dari Tuhan adalah nabi,
roh jahat adalah nabi palsu. Selalu merujuk kepada nabi, antara nabi yang benar atau nabi palsu. 1 Yohanes 4 nomor 1, coba kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jangan percaya akan setiap roh. Sebab haruslah roh-roh tersebut diuji, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi data ini memberikan informasi ke kita, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau tidak. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Artinya roh ini identik dengan nabi. Kalau roh yang berasal dari Allah, maka mereka adalah nabi yang benar. Kalau roh itu berasal dari setan, maka dia adalah nabi-nabi palsu. Nah, berarti ketika berbicara mengenai roh kebenaran, ini berbicara mengenai nabi kebenaran. Coba kita lihat datanya ya. Di dalam Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu ditaruhnya roh yang berasal dari Nabi Musa itu kepada ke-70 tua-tua itu. Ketika roh yang diambil dari Musa itu hinggap pada ke-70 tua-tua tersebut, kepenuhanlah mereka seperti Nabi. Jadi roh yang ada pada Nabi Musa, roh Allah, roh Tuhan yang ada pada Nabi Musa, ketika diambil separuhnya, diletakkan kepada manusia biasa tersebut muncul seketika seperti Nabi. Berarti roh adalah Nabi. Kalau rohnya dari Allah, Nabi yang benar. Rohnya dari setan, itu Nabi palsu. Bilangan 11:29. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Jadi Tuhan memberikan roh kepada seseorang, maka seseorang itu menjadi nabi. Jadi roh yang datang kemudian setelah Nabi Yesus itu adalah jelas sosok manusia yang diberi kepercayaan, kewenangan sebagai nabi penyampai firman. Di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dengan sangat rinci bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan yang membawa kebenaran. Dikatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Jadi Rasulullah diberikan Al-Quran sebagai pembawa kebenaran. Lalu yang datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ruhan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Jadi ruh yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruh yang diberikan oleh Allah adalah ruh berupa ajaran hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang tersimpul di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadai minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Jadi Al-Quran
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang membawa kebenaran. Makanya coba kita lihat saudara-saudara Kristen, ya, saudara Muslim, kita lihat umat Islam itu, kalau misalnya mereka kemudian menjalankan sebuah kegiatan agama, pasti ada unsur dalilnya. Kalau tidak ada unsur dalilnya, maka dikatakan bid'ah. Sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat, tidak boleh dilakukan. Dan kalau dilakukan maka tempatnya adalah neraka. Dengan demikian, bahwa aspek kebenarannya jelas. Umat Islam kemudian melakukan sholat subuh, ada dalilnya. Umat Islam sholat zuhur, ada dalilnya. Asar, ada dalilnya. Puasa, ada dalilnya. Zakat, ada dalilnya. Semua yang terkait dengan hukum-hukum yang dilakukan oleh umat Islam pasti berdalil. Dengan kata lain, apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar menurut firman Allah. Bandingkan dengan Kristen. Contoh, ibadah hari Minggu, mana dalilnya? Nyembah Yesus, mana dalilnya? Tak ada. Hal yang paling fundamental di dalam kehidupan keberagamaan saudara-saudara Kristen itu tak berdalil. Dengan demikian, roh kebenaran tidak ada pada mereka. Ini satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara. Sedikit lagi 1 menit. Di dalam Yesaya 52, ya, Yesaya 42 nomor 1. Lihatlah itu hambaku, kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku di atasnya. Dia akan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang diri, tanpa ada kemudian kerajaan yang menggandeng beliau. Tak sama seperti ajaran Paulus diambil oleh kerajaan daripada Kekaisaran Romawi. Ajaran Paulus diambil oleh Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi dengan kekuatannya menggalakkan pencanangan Kristen sebagai agama kerajaan. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, bangsa Arab adalah bangsa jahiliyah. Dengan Islam mereka menjadi raja. Bukan mereka menjadi raja menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Tidak, saya ulang. Dengan Islam mereka memimpin Arab. Dengan Islam kemudian mereka menguasai benua Arab. Dengan Islam kemudian mereka menjadi penguasa minyak. Dengan Islam kemudian mereka berkuasa hampir separuh dunia. Itulah hebatnya Islam. Dia menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum Tuhan yang menyala-nyala di tangannya. Seorang diri, baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri, tidak ada nabi yang mendampingi. Beliau kemudian mampu melululantakkan ajaran-ajaran paganisme, ajaran-ajaran jahiliyah yang ada di depannya. Itulah hebatnya hukum-hukum Tuhan. Lihat itu hambaku, merujuk kepada satu orang. Kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya. Dia akan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan Yehuda, bahkan pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum yang berhak itu datang, yaitu dia yang mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa lain. Sekali lagi saya katakan, baginda Rasulullah Muhammad SAW seorang diri menaklukkan kota Mekah, menaklukkan kota Madinah. Madinah, Mekah itu lulu lantah hukum-hukum yang menjadi tradisi nenek moyang mereka, disebabkan oleh satu orang, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bandingkan dengan Kristen. Kalau saudara Kristen mengaku roh kebenaran atau roh kudus ada pada mereka. Paulus didukung Lukas, Lukas didukung Markus, Markus didukung Yohanes, Yohanes didukung Petrus, Petrus dengan Lukas dan semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka yang habis dibasmi, mereka yang habis mati mengenaskan,
Mereka yang habis dilenyapkan di atas muka bumi dengan cara-cara yang tidak terhormat. Di antaranya ada yang dipenggal, ada yang mati diseret kuda, ada yang dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan mulia. Mati dalam keadaan mulia. Jadi kalau dikatakan mati mulia itu seperti apa? Kita lihat Romeo Juliet mulia kematiannya menurut versi dia apa? Mati dalam keadaan bercinta. Oke? Orang-orang dokter mati dalam keadaan mulia ketika mereka kemudian mati dalam mengobati orang. Artis mati dalam keadaan mulia ketika mereka lagi pegang mic nyanyi. Ustadz mati dalam keadaan mulia ketika mereka kemudian sedang berkhutbah meninggal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati di dalam menyempurnakan ajaran Tuhan, mati di dalam mengingat umatnya, mati di dalam mengajarkan kebenaran, meninggalkan dunia dengan rasa mulia yang setinggi-tingginya. Tak ada yang cacat di sana. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus in the gang tidak mampu kemudian melanjutkan ajaran kekristenan mereka tanpa ajaran Kristen itu dipegang oleh penguasa. Begitu juga Kristen di Nusantara ini tidak akan berjaya sejaya seperti hari ini kita lihat kalau bukan karena Belanda dan juga Portugis yang datang mengajarkan dengan kekuatan yang mereka punya. Pemerintahan, persenjataan, politik, ekonomi, pasukan, dan seterusnya. Itulah yang mereka gunakan untuk mengajarkan Kristen di negara kita ini. Sedangkan Islam masuk ke Indonesia sama sekali hanya sumbernya satu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan. Maka Islam ini menjadi rancangan kemudian wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadai minal kitab wa muhaiminan alai fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq. Kebenaran yang didatangkan akan menjaga semua sendi-sendi umat Islam yang ada pada kondisi saat sekarang maupun masa yang akan datang. Ketika Al-Quran dijadikan sebagai acuan di dalam menjalankan kehidupan. Inilah yang dimaksud sebagai roh kebenaran. Demikian. Silakan ditanggapi atau ditambahkan oleh teman-teman muslim. Ya Pak Noah, gimana Pak Noah? Oke, langsung to the point-nya aja. Ya, memang benar yang seperti yang dikatakan Abang Zuma, kita disuruh gereja itu tidak ada dalilnya di dalam kitab, ataupun disuruh bernatal itu tidak ada dalilnya dalam kitab. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Jadi kalau bagi saya ya, mengimani Tuhan itu bukan hanya berdasarkan dalil, Bang. Nah, contohnya gini, tanpa dalil juga saya sudah tahu kok, itu Sang Pencipta yang Tuhan inginkan adalah gimana dan bagaimana cara saya untuk memuliakan Tuhan Sang Maha Pencipta. Pakai dalil pun saya beribadah untuk menyembah Tuhan, tapi kalau saya tidak mematuhi aturannya, tidak mematuhi apa yang sudah diperintahkan Tuhan, itu sama aja dengan nol besar. Begitu juga Abang sendiri. Abang mengikuti dalil di dalam kitab Abang sendiri, Al-Quran. Sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, berzikir, ibadah naik haji. Itu yang wajib Abang lakukan di dalam iman keislaman. Tetapi ketika Abang sudah melakukan itu semua, tetapi Abang tidak mematuhi aturan yang sudah Tuhan tetapkan kepada umat manusia, yang sudah Tuhan tetapkan di dalam Quran, berarti sama aja nol dong, Bang. Kan begitu? Setuju Abang? Betul. Iya. Begitu Bang. Oke, itu aja tanggapan dari saya. Iya, baik. Jadi saya teringat ya, beberapa tahun yang lalu saya berdiskusi dengan salah seorang pendeta juga. Dia begitu gesit kemudian bercerita tentang kehebatan
dari Yesus, kehebatannya, kemudian luar biasanya Yesus itu menurut beliau. Ketika saya membacakan sebuah data di Bible, seketika suaranya menurun, tidak ngegas lagi, dan dia menjadi lemas seketika. Lama-lama beliau beberapa bulan setelah saya berdiskusi datang ketemu di kantin, dan ternyata beliau sudah menjadi seorang mu'allaf. Data apa yang saya sajikan kepada beliau? Mudah-mudahan beliau mendengarkan. Ya, saya bacakan Matius 15 nomor 7. Dikatakan di sana sangat jelas bahwasanya, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka menghormat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu saya tanya, tolong tunjukkan perintah Tuhannya untuk membunuh Yesus. Dia bilang tidak ada. Tolong tunjukkan dalilnya, hukum Taurat itu adalah kutuk. Katanya nggak ada. Tolong tunjukkan titah Tuhan tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan juga surah-surah Paulus. Kata pendeta tadi, nggak ada Bang Suma. Lalu saya minta, tolong tunjukkan kepada saya ajaran Tuhan yang mengajarkan menyembah manusia Yesus. Kata dia, nggak ada Bang. Ya udah yang kecil-kecil. Perintah menghilangkan ajaran sunat ada? Tak ada Bang Suma. Perintah untuk makan babi ada? Nggak ada Bang Suma. Perintah ibadah minggu ada? Nggak ada Bang Suma. Lalu yang memerintahkan menjadi Kristen siapa? Tuhan? Bukan juga Bang Suma. Lalu saya tanya, kalau semua yang ada di dalam agama Anda tidak berasal dari Tuhan, tapi tiap hari Anda membawa-bawa nama Tuhan, bahkan ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, apakah itu tidak disebut munafik oleh Yesus? Apa yang katakan sama saya? Benar juga ya Bang. Benar juga ya Bang. Tiap hari saya berapi-api, bahkan ada memurtadkan orang, memuliakan Yesus katanya, menyanjung Yesus, mendudukkan Yesus dan pada level tertinggi. Tapi ketika diminta dalil, firman Tuhannya nggak ada. Ini gimana Bang Suma? Jadi waktu itu saya katakan, silakan Anda renungkan apa yang saya pertanyakan ini. Kalau ada jawabannya berarti Anda tidak salah. Tapi kalau tak ada jawabannya sesuai dengan ucapan Bapak Pendeta, berarti Bapak ada pada jalur yang keliru. Meskipun Bapak menurut Bapak itu baik, tapi baik belum tentu benar. Demi Allah saudaraku, dia nelpon beberapa bulan kemudian. Apa yang dikatakan kepada saya? Bang Suma, bisa nggak saya menjadi Islam, tapi sekali-sekali saya sembunyi-sembunyi makan babi, boleh nggak? Aku bilang sama beliau, Bang, babi itu haram. Enak Bang Suma, kata dia. Mana bisa kutinggalkan? Ya sudahlah, kalau perut lebih diutama daripada perintah Tuhan, Tuhankan aja perutnya. Wah jangan begitu dong, ini kan dari lahir Bang, lemas aku nak makan babi, kata dia gitu. Ya udahlah Pak, singkat cerita bubar kita. Beberapa saat kemudian, hampir 2 tahun, pas ada kejadian kebakaran di kantor, tiba-tiba dia muncul. Waktu itu sama-sama saat sekarang ini musim hujan, dia datang bersama dengan teman saya waktu itu. Kok ada Yusuf di sini? Kok kenal sama beliau? Ya, kebetulan tetangga. Dia peluk, dia nangis, tapi saya udah curiga, pasti dia benar-benar mu'alaf ini. Dan alhasil benar apa yang dikatakan kepada saya, Bang Suma. Ketika saya bersyahadat, saya masih ragu. Tapi begitu saya mengucapkan kata-kata berikrar di hadapan Allah, tidak akan makan babi dan seterusnya. Begitu saya habis sholat, saya jangankan makan babi, mendengar namanya aja saya mual, kata beliau. Saya bilang gimana? Ternyata dikatakan gini, ternyata memang tubuh saya nggak cocok dengan makanan itu. Saya katakan, iya, ancaman Allah di dalam Yesaya 66 itu masa enggak takut?
Tuhan akan datang dengan nyala murkanya. Dia akan datang menghanguskan orang-orang yang makan babi dan makan balao, tikus. Itu ada dalilnya. Allah mengancam orang-orang makan babi, pemakan makanan yang menjijikkan, termasuk kecoa, itu dilarang. Tikus itu dilarang. Karena itu ada dalilnya. Tuhan sendiri yang akan menghanguskan para pemakan babi. Ya sudahlah bang, semua sekarang ajarkan aku Islam. Nah inilah saudaraku, ketika saudara mengatakan beribadah minggu dan seterusnya itu tak ada dalil, berarti Anda membenarkan kata Yesus, hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka menyembah, percuma mereka kemudian menghormat. Jadi di dalam Matius 15 nomor 9 ini sebenarnya di situ bukan beribadah, di situ adalah menghormat, ya, menghormat, bukan beribadah sebenarnya. Tapi kemudian teman-teman kita menerima kemudian pengajaran itu dari Bibelnya. Di situ dikatakan beribadah, padahal sebenarnya bukan beribadah di sana. Menghormat, percuma mereka menghormat kepadaku, sedangkan perbuatan mereka adalah perintah manusia. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Jadi bukan beribadah di sana sebenarnya, karena original teksnya adalah sebomai. Sebomai itu artinya takut atau menghormat atau dia tunduk kemudian. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai ibadah, berarti itu penyembahan. Nah, di situ dikatakan bahwasanya percuma mereka menghormat kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, kalau saudara mengatakan tidak ada dalil, berarti Anda kemudian lebih menghargai perkataan-perkataan orang daripada perkataan yang ada di ajaran Yesus. Apa kata Yesus? Misalnya Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada setitik, ya, setitik loh, daripada setitik hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus. Sedangkan kata Paulus, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan Taurat beserta seluruh perintah-perintah yang ada di dalamnya. Artinya Paulus ini membantah Yesus yang mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, jangankan langit lenyap, hanya dengan mati Yesus di atas tiang salib, semua perintah yang ada dalam Taurat itu batal seketika. Jadi ini antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus ini endingnya sudah ketahuan seperti itu. Jadi roh jahat, nabi palsu, roh dari Allah adalah nabi kebenaran. Sekira begitu Bung, silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Sama-sama. Jadi begini Bang, karena tadi kan Abang bilang ada nggak dalilnya di dalam kitab disuruh gereja? Ya itu memang nggak ada Bang. Kalau dalilnya untuk disuruh ke gereja, tapi kalau disuruh untuk beribadah, menyembah kepada satu Tuhan itu ada, bahkan banyak kan gitu. Abang juga tahu sendiri, disuruh bersunat, tidak boleh memakan babi. Saya lakukan itu semua Bang. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Jadi kalau abang tanya disuruh ada dalilnya disuruh ke gereja, itu nggak ada. Zaman dulu nggak ada gereja Bang. Iya. Yang dulu yang setahu saya ya namanya itu Bait Allah, itu namanya dulu. Oke. Di zaman Yesus. Iya. Baik. Jadi gini Bung, saya menghargai dan saya sangat support Anda untuk belajar yang mengembangkan iman, bukan imannya itu statis. Orang beriman yang benar itu adalah mereka yang senantiasa menghidupkan iman yang ada pada dirinya dengan kerangka akal yang dia punya. Jadi ketika saudara sudah sampai pada level tidak menuhankan Yesus, yang menjadi permasalahan kemudian adalah jangan terombang-ambing di antara harapan dan hayalan, khurafat dan pengharapan. Kenapa?
Karena kita melihat apa yang terjadi kepada pengajaran Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti cakupan pengajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Itu satu. Kedua, ketika dikatakan di dalam Ulangan 33 nomor 4 bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33 itu hanya untuk Bani Israel. Kemudian Mazmur 174 data nomor 11 dan seterusnya, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada keturunan Bani Yakub itu tidak berlaku untuk bangsa lain. Maka kemana kemudian Kristen ini harus berpijak? Sedangkan, itu poin bakunya. Sedangkan uraian selanjutnya adalah Yesus meminta murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyamar-penyamar, kepada serigala-serigala yang nyamar domba. Mereka menganggap dirinya sebagai domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala. Ini yang harus diwaspadai. Ini yang harus diwaspadai. Saya menganggap saudara saya ini, kalau saya menganalogikan, ibarat orang yang cerdas, anak yang jenius, anak yang pintar, anak yang berkelas, punya IQ tinggi, lalu kemudian punya ilmu otodidak yang luar biasa di dalam menangkap semua item-item tentang bertuhan, tentang beragama. Namun sangat disayangkan, sepintar-pintarnya saudara, secerdas-cerdasnya saudara, saudara tidak termasuk sebagai mahasiswa atau siswa atau santri atau murid dalam universitas resmi. Yesus diutus hanya untuk sekolah Torah. Jadi Yesus itu adalah rektor dalam sebuah perguruan tinggi. Murid-muridnya harus mendaftar sebagai Bani Israel. Dia datang hanya untuk sekolah yang khusus Bani Israel tok. Dia rektor di sana. Sepintar apapun saudara, kalau bukan dari Bani Israel, Anda tidak termasuk dari murid di mana universitas Yesus itu duduk sebagai rektor. Sepintar apapun. Sepintar apapun. Contoh, di dalam pernyataan Yesus sendiri, kita takar diri kita. Saya Islam, Anda Kristen. Kita takar diri kita. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku perkatakan, atau perkataan yang aku sampaikan, atau firman yang aku terima lalu aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Sekarang kalau Anda sebagai orang-orang yang ngaku sebagai pengikut, pernahkah Yesus itu mengaku diutus untuk non-Yahudi? Tidak. Lalu siapa yang mengaku diutus untuk non-Yahudi? Paulus. Dalilnya di mana? Galatia 1 nomor 16, nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk non-Yahudi. Yesusnya ada nggak ngaku aku diutus untuk non-Yahudi? Tidak ada. Ada nggak dia ngaku untuk Yahudi saja? Ada. Di mana? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi kita mau tersungut-sungut, ya sampai kita jilat lantai sekalipun untuk tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Yesus, kita tidak masuk dalam kategori murid. Apa pembuktiannya? Jangan kita ambil rekat yang ada saat sekarang. Jangan. Kita ambil orang yang sesaman dengan Yesus. Jangan ambil dari kitabnya umat Islam. Jangan. Ambil dari kitab teman kita Kristen sendiri. Orangnya sesaman dengan Yesus, percaya setengah mati dengan Yesus, yakin sepenuhnya dengan Yesus, berdialog langsung dengan Yesus, memohon pertolongan kepada Yesus. Tetapi apa predikat tertinggi yang Yesus katakan untuk orang tersebut? Hanya disebut sebagai guguk. Usir orang itu, kata Yesus. Dia tidak pantas. Dia dari tadi dia teriak, usir dia. Perempuan itu mengatakan, Guru, tolong sembuhkan anakku.
Matius 15 nomor 22, 23 sampai 24. Sembuhkan anakku guru. Apa kata Yesus? Ibu, tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak di sini Bani Israel. Roti di sini Yesus. Tidak layak roti yang disiapkan untuk anak-anak itu diberikan kepada guguk. Maksudnya apa? Tidak layak Yesus yang disiapkan untuk Bani Israel itu diberikan kepada non-Israel. Itu kata Yesus. Apa kata perempuan tadi? Dengan memelas sekali. Apa kata perempuan? Benar Tuhan. Benar sekali. Ibu itu membenarkan. Dia mengiyakan kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Maka benar sekali. Akan tetapi, kata perempuan ini, bukankah guguk makan sampah atau remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Saya ulang. Benar Tuhan Yesus. Kamu mengatakan aku guguk, itu benar Tuhan Yesus. Ya. Kamu mengatakan aku tidak pantas kemudian, itu benar Tuhan Yesus. Tetapi bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja majikannya? Mendengar itu Yesus kaget. Benar ibu, kata Yesus. Benar ibu, imanmu benar, keyakinanmu benar, konsep kepercayaanmu tepat sekali ibu. Maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Apa yang terjadi? Anak ibu tersebut sembuh. Sekali lagi saya katakan kepada saudaraku Noah, sesaman dengan Yesus, sesaman dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, percaya kepada Yesus, memohon kepada Yesus, berdialog langsung, memohon langsung. Tapi apa kata Yesus? Tidak layak, tidak pantas roti yang disiapkan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Guguk dulu nih. Ini apa guguk ini? Guguk ini adalah orang di luar non-Yahudi. Tidak pantas. Yesus mengatakan aku tidak pantas untuk non-Yahudi. Roti yang dimaksud di situ adalah Yesus. Meja yang dimaksud di sini kedudukan Israel. Remah-remah yang dimaksud di sini adalah pengobatan Yesus. Sampah yang jatuh dari meja majikan itu adalah pengobatan. Dan guguk ini adalah Bani Israel. Tapi apa kata guguknya? Benar Tuhan. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, yes, jempol 5 buat ibu. Ibu mengakui ibu adalah guguk. Ibu mengakui ibu makan sampah. Ibu mengakui bahwa roti hanya untuk Bani Israel. Maka jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi kalau orang yang sesaman Yesus aja disebut guguk dengan peringkat keimanan yang begitu sudah luar biasa, lalu saudara saya yang Kristen hari ini itu disebut apa oleh Yesus kira-kira? Disebut apa kira-kira? Saya tanggapi Bang ya. Saya tidak bisa bayangkan. Silakan. Oke. Nah, disebut guguk, ada guguknya bunyi itu. Ya, ini ada guguk yang bunyi nih Bang. Guguk asli. Nah, jadi begini Bang ya. Saya tanggapi narasi Abang yang barusan. Benar. Karena jelas tertulis di kitab Perjanjian Lama dan diulangi lagi di kitab Perjanjian Baru bahwasanya Allah berfirman kepada Nabi Musa dan kepada nabi-nabi bahwasanya akan datang seorang juru selamat ke muka bumi ini untuk menghakimi orang-orang yang berdosa dan ditujukan kepada Bani Israel. Jadi di zaman itu Bang, Abang tahu, kita tahu sendiri bahwasanya peradaban manusia tertua itu ada di lembah Sungai Efrat dan Tigris, yaitu tepatnya di Timur Tengah. Pada zaman itu manusia belum seberapa, rata-rata masih berada di, belum berpencar, saya bilang gitulah ya, belum berpencar kemana-mana.
Dan pada saat itu, karena Bani Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka tidak mematuhi aturan Tuhan, justru karena itulah Allah memerintahkan untuk menurunkan seorang juru selamat untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang, domba-domba yang tidak mematuhi aturan-aturan Tuhan pada zaman itu. Jadi bukan berarti karena Yesus diturunkan untuk menyelamatkan bangsa Israel, berarti kami yang hidup bukan di zaman Yesus tidak diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Yesus itu sudah pilihan Tuhan, bukan pilihan manusia ya Bang ya. Yesus itu adalah pilihan Tuhan. Seseorang manusia, seorang anak manusia yang dipercayakan Tuhan untuk membimbing manusia pada zamannya. Berarti kalau saya salah mengikuti ajaran Yesus, saya salah mengimani apa yang diperkatakan Yesus untuk menyembah Tuhan yang satu, berarti Tuhan yang memerintahkan Yesus itu juga salah dong Bang. Begitu. Terima kasih Bang. Oke, baik saudaraku. Jadi dikatakan oleh Yesus sendiri nih ya, bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, artinya akan datang kemudian hukum-hukum yang jauh lebih baik dari hukum Taurat. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi apabila ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dosa. Dunia akan dosa. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apa ia yang mendatangkan kemudian, yang membawa kemudian ajaran yang lebih sempurna, ajaran yang tidak diajarkan Yesus, adalah berasal dari orang-orang yang justru dikecam oleh Yesus. Contoh ya Bang ya, contoh. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau, wahai ahli Taurat. Apa mungkin ajaran yang benar, yang lebih sempurna dari yang dimaksud Yesus, yang lebih berat, diajarkan kemudian oleh orang-orang yang dikecam oleh Yesus? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan. Maksudnya, engkau keluar meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang masuk ke agamamu. Setelah engkau mentobatkan mereka, kau menjadikan dia sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Yesus sudah mengatakan ahli Taurat itu celaka, orang Farisi celaka, orang munafik celaka, karena dia keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan sebuah konsep agama di mana mereka setelah masuk konsep itu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Apa agama yang didirikan oleh orang-orang ahli Taurat? Apa agama yang didirikan oleh orang Farisi? Setelah mereka meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Apa nama agamanya? Agamanya mengajarkan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengajarkan kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah mengajarkan secara terang-terangan kemudian untuk mengatakan hukum Taurat itu adalah sengat maut dan hukum Taurat itu adalah sampah. Tapi pengikut daripada ahli Taurat, mereka mengajarkan kepada seluruh makhluk setelahnya, di mana ajarannya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Apa itu? Mereka mengajarkan Tuhan inkarnasi menjadi manusia. Mereka mengajarkan kemudian hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum maut.
Mereka mengajarkan kemudian bahwa keselamatan hanya bisa didapatkan dengan menyembah kepada manusia. Inilah yang dikatakan 2 kali lebih jahat dan mereka pasti masuk ke dalam neraka. Apa kemudian buktinya? Lihat Matius 7 nomor 21, 22, nomor 23. Tidak semua orang yang memanggil aku Kurios. Kurios ini Anda mau terjemahkan Tuhan silakan, Tuhan silakan, Mar silakan, Allahan silakan, Theo silakan, suka-suka saudara. Tapi kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Sayyid, Tuhan, Mar dalam bahasa Arab akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak. Saya ulang, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang kalau kita melihat polanya, orang-orang Kristen kebanyakan, atas kehendak siapa mereka menyembah Yesus? Atas kehendak siapa mereka merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa mereka mengimani Taurat itu adalah hukum sengat maut? Atas kehendak siapa kemudian mereka mengimani Yesus mati di atas tiang salib? Atas kehendak siapa? Semua yang dilakoni Kristen hari ini tak ada satupun atas kehendak Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo. Tak ada. Ini polanya, Bung. Jadi ketika saudara mengatakan saya beriman kepada satu Tuhan, ingat, ajaran Anda sekalipun Anda tidak menyembah Yesus, itu adalah pecahan-pecahan dari sebuah kitab yang dihasilkan dari orang yang disebut orang Farisi, orang yang disebut keturunan Benyamin, orang yang disebut sebagai ahli Taurat, orang yang disebut keturunan ular beludak, orang yang disebut sebagai orang munafik. Dan ingat, Yesus mewanti-wanti bahwa penyesat itu berasal dari tengah-tengah mereka sendiri. 1 Yohanes 1 nomor 18-19. Jadi kalau misalnya saudara mengatakan, oh, saya menyembah kepada satu Tuhan, syariatnya gimana? Syariat apa yang Anda gunakan? Hukum-hukumnya kayak mana? Sedangkan Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kalau ahli Taurat, sholatnya, ibadahnya 3 kali sehari, maka harus lebih sempurna, harus lebih baik. Kalau dia tauhidnya kemudian tidak mengenal tentang hakikat, tidak mengenal tentang syariat, maka makrifat juga mereka tidak kenal, maka setelahnya harus ada ajaran yang jauh lebih intim daripada itu, yaitu makrifatullah, lebih mengenal Tuhan, hakikat Tuhan. Nah inilah yang dikatakan bahwasanya ketika saudara mengatakan saya tidak menyembah Yesus, tetapi saudara bukan Bani Israel, itu sama seperti anak cerdas yang mengintip anak sekolah. Dia bisa menjawab semua pertanyaan di depan dari guru, tetapi sayangnya dia tidak termasuk, tidak terdaftar sebagai siswa di dalam sekolah tersebut. Sia-sia. Demikian. Masya Allah. Oke, makasih Bang. Saya tanggapi lagi sedikit pernyataan Abang. Silakan. Ketika Abang mengatakan begitu kepada saya mengimani satu Tuhan, berarti Abang menyangkal kekuasaan Tuhan, kebenaran Tuhan, begitu. Karena apa? Kita sama-sama mengimani satu Tuhan kok Bang. Jadi Abang berpikir secara logika Abang. Karena sesempurnanya agama, sesempurnanya kehidupan, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Begitu saya Bang. Saudaraku, tadi dalil di dalam kitab saudara mengatakan begini, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Tuhan, kepada Dia, kepada Bapa, kepada Elohim yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu bersukacita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan keadik kebenaran, karena aku pergi kepada Tuhan dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang akan aku katakan kepadamu, tetapi kamu sekarang belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak. Jadi kalau hanya satu Tuhan, lah orang Hindu, Buddha juga semua percaya satu Tuhan. Tapi permasalahannya ini, hukum-hukum. Masih banyak hukum-hukum yang akan dijadikan sebagai acuan pembenaran iman. Bukan hanya sekedar satu Tuhan, tapi pembenaran iman. Jangankan kita orang Indonesia, jangankan kita kemudian orang Makassar, orang Batak, orang Jawa dan seterusnya. Justru kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diberikan kitab, beruntun kepada mereka, diberikan nabi, tersusun kepada mereka. Apa yang terjadi kemudian? Ajaran Yesus porak-poranda. Yang muncul kemudian ajaran yang Anda anut itu ajaran serpihan. Serpihan dari ajaran orang Parisi yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Serpihan. Kenapa saya katakan serpihan? Dari kitab yang sama Anda mengentaskan sebuah pengajaran Yesus hanya utusan dan Anda mengimani satu Tuhan. Artinya dari kitab yang Anda pegang ada kebocoran di mana Anda memiliki konsep sendiri yang tidak berdasar tepat terhadap konsep awal dari kitab itu sendiri, yaitu Yesus itu adalah Tuhan itu juga. Artinya bahwasanya, jangankan saudara, orang Yahudi pemegang kitab yang diutus para nabi beruntun kepada mereka, diseru kemudian oleh Tuhan untuk mengikut kepada jalan keselamatan yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini, ketika Anda beribadah hari Sabtu, saya tanya, mana dasar pijakannya sabat untuk non-Yahudi? Keluaran 31 nomor 16-17, sabat berlaku secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal hanya untuk Bani Israel. Sabat. Anda misalnya ibadah minggu, mana dalilnya perintahnya? Tak ada. Lalu Anda mau ibadah hari apa? Perintah hari sabat itu hanya untuk Bani Yakub. Perintah hari minggu ada, mana dan dari siapa? Tapi kalau Anda bergeser sedikit lagi maju ke depan, Anda ibadah hari Jumat, perintahnya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi. Pada seluruh umat manusia Al-Qur'an itu datang kemudian. Nah, inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwasanya kalau Anda mengatakan Anda meragukan Tuhan, Anda mengingkari Tuhan, karena Tuhan itu satu. Tidak cukup cuman mengimani Tuhan itu satu. Kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seheboh mukjizat yang datang kepada Nabi Musa, tidak seheboh mukjizat yang datang kepada Yesus? Kenapa? Karena zaman sekarang ini yang kita butuhkan itu bukan kemudian yang kita butuhkan adalah manusia bangkit dari kematian. Kita nggak butuh itu. Yang kita butuhkan sekarang bukan lagi bola lautan. Kita nggak butuhkan itu, ya. Yang kita butuhkan sekarang adalah semakin canggihnya kehidupan, semakin problem semakin banyak, masalah yang muncul semakin banyak, masalah dari RT, RW, desa, kecamatan, kemudian kabupaten, ibu kota negara, dan dunia ini lebih banyak lagi masalah. Maka yang kita butuhkan adalah buku panduan. Yang kita butuhkan adalah buku petunjuk. Tuhan memberikan kesempurnaan teknologi, Tuhan memberikan kesempurnaan ekonomi, Tuhan memberikan kesempurnaan pendidikan. Semua yang kita butuhkan adalah buku petunjuk. Bukan lagi bangkit dari kematian,
laut terbelah dan seterusnya. Bukan lagi, yang kita butuhkan adalah petunjuk. Apa itu? Tuntunan yang mengantarkan kita berjalan di tengah-tengah kehidupan dunia globalisasi, modernisasi yang begitu canggih. Yang kita butuhkan adalah rem, filter untuk menjaga langkah kita tidak menjadi hewan di atas muka bumi. Demikian. Masya Allah. Oke, kita sapa dulu dari Pak Stephen. Selamat malam Pak Stephen. Boleh dibuka mic-nya? Ya, selamat malam. Shalom. Iya, selamat malam kembali. Malam, Bang. Stephen dari Protestan atau dari Katolik? Oh, dari Protestan. Baik. Ya. Aku sudah sering dengan Bang Suma di talk ini. Oke, terkait apa yang disampaikan Rifa oleh juga. terkait apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, gimana tanggapan Pak Stephen sebelum kita kembali ke Pak Noah? Begini, tadi aku sempat simak dikatakan yang mana kita ini adalah anak-anak guguk atau anak-anak anjing, ya, dikatakan anjing-anjing atau guguk orang-orang yang di luar Israel. Tetapi nyatanya di dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-13, ayat 12, Injil Yohanes 1 ayat 12, itu dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi bukan guguk, Bang. Bukan guguk, ya. Kedua, Bang Suma juga mengatakan tadi, sempat saya simak, siapa yang menghendaki, ya, yang menghendaki sehingga kita bisa menyembah Yesus, percaya Yesus. Itu ada, Bang, di dalam Injil Yohanes 6. Sorry, aku baca. Itu dikatakan demikian, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Berikut, Bang Suma juga mengatakan tadi, firman yang akan menjadi hakim. Oke, kita lihat siapa sih firman itu. Nah, di sini dikatakan di dalam Injil Yohanes, Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah firman Allah. Jadi, Yesus itu adalah sang firman Allah itu sendiri. Dialah yang akan menjadi hakim. Oke, silakan. Oke, baik. Saya tanggapi dari yang pertama ya, Bang. Terkait dengan hakimnya Yesus. Yesus itu hakim, betul. Kenapa dia menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Kalau tak ada yang terdakwa, tidak akan ada yang jadi hakim. Karena ada yang terdakwa, ada yang kemudian menjadi penggugat, maka hakim ini ada. Kenapa Yesus yang menjadi hakim? Sini, Bang. Karena dia malu kepada Tuhannya. Orang yang Sorry, jaringan saya jelek. Oke, begini, Bang. Sorry, jaringan jelek. Tunggu aja dulu ya. Ya, Pak Stephen nanti bisa disimak dulu ya Pak. Saya masih Oke, aman, silakan, guru. suara Aman. saya masih kedengaran? Aman guru, ndak aman.
Silakan dilanjut. Saya tanggapi dulu Bang ya. Saya tanggapi dulu ya. Iya. Kenapa Yesus itu menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Yang terdakwa inilah yang dihakimi. Siapa mereka ini? Yang menuhankan dirinya. Dia turun untuk menghakimi itu. Kalau kemudian tidak ada yang menyembahnya, apa yang dia mau hakimi? Gak ada. Gak ada. Karena ada yang mentuhankan dirinya lah, sehingga dia turun kemudian untuk menjadi hakim. Al-Quran mengatakan, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi Isa, di dalam Islam dulu ya, Isa itu akan menjadi saksi kepada orang-orang yang kemudian mempertuhankan dirinya dan kepada orang-orang yang merasulkan dirinya. Dia yang menjadi saksi nanti. Makanya di dalam Yohanes 12:48 dikatakan Yesus sendiri bahwa barang siapa yang menolak aku, menolak sebagai apa? Menolak sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan menolak Tuhan, tapi menolak utusan Tuhan, menolak Mesias. Yesus kan ditolak oleh Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ucapan-ucapanku langsung di tengah-tengah Bani Israel yang akan menjadi hakim. Jadi ucapan Yesus ketika datang 3 tahun berkhutbah di tengah-tengah Bani Israel, itulah yang menjadi pola penghakiman di akhir zaman. Contoh, siapa yang memerintahkan ente menuhankan aku? Mana ucapanku? Mana firman yang aku ucapkan bahwa sembahlah aku? Mana firman itu? Tak ada, Anda ditendang. Itulah yang dihakimi. Itu yang dihakimi. Coba Anda baca, saudara saya baca di dalam Yohanes 8 nomor 16, 17, 18 dan seterusnya. Aku tidak menghakimi satu manusia pun. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu pasti benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak sendiri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sah? Akulah dengan Bapakku yang menjadi saksi. Aku yang bersaksi tentang diriku dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Apa kesaksian Bapa tentang Yesus? Kesaksian Bapa tentang Yesus, inilah anakku. Anak ini apa? Anak ini hamba, bukan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi. Itu persaksian Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Artinya Yesus dipersaksikan sendiri oleh Tuhan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan yang diutus untuk Bani Israel. Sedangkan saudara-saudara Kristen bersaksi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dihakimi, makanya Yesus datang menjadi hakim. Kemudian Bung, 1 menit dari Yohanes yang saudara bawa tadi. Yohanes 6, saya ambil dari nomor 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Ini udah final sebenarnya. Aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan cuma punya satu kehendak. Kalau Tuhan punya 2 kehendak dengan pribadi yang berbeda, kehendak yang satu A, kehendak yang satu B, bertengkar Tuhan ini. Karena yang satu ini bukan Tuhan, maka kehendaknya diurungkan, lalu kemudian tunduk kepada kehendak Sang Maha Berkuasa. Makanya Yesus mengatakan, sebab aku turun dari langit bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Berarti yang diberikan Tuhan kepadaku untuk saya gembalakan hanyalah domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita bukan domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kita jangan nyamar-nyamar Bang. Silakan. Silakan Mas Stephen. Ya. Oke, terima kasih. Jadi kehendak Dia ini Bang, bukan cuma Israel Bang. Yang hilang di sini dikatakan bukan hanya untuk dikhususkan kepada Bani Israel, tetapi semua
orang termasuk kita sekarang ini, Bang. Oke? Jadi jelas dikatakan sebab inilah kehendak Dia, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Pada saat itu, Bang, pada zaman Yesus datang ke dalam dunia, bukan cuma orang Israel, ada orang Kanaan seperti Bang Suma katakan tadi, perempuan Kanaan yang percaya, yang dikatakan guguk itu. Baru ada orang perwira Kapernaum. Mereka bukan orang Israel, Bang. Tetapi karena mereka percaya, melihat dan percaya, mereka itu akan dibangkitkan pada akhir zaman dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan cuma untuk Bani Israel. Ada orang Kanaan, ada orang Romawi, kepala pasukan Romawi pada waktu menyalibkan, dia mengakui, Bang, sungguh dia ini adalah anak Allah. Makanya kerajaan Israel ini diserahkan kepada bangsa Romawi pada waktu itu. Setelah tahun 70 Mesih maksudnya. Orang Kapernaum juga, perwira Kapernaum, dia percaya, Bang, dia bukan orang Israel. Jadi setiap orang, Bang, bukan cuma Bani Israel, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Silakan. Oke, Bung. Jadi kalau kita mengatakan setiap orang, kan cakupannya dulu. Dia rektor untuk Universitas Indonesia. Setiap orang berarti setiap mahasiswa yang ada di situ. Bukan dikatakan setiap orang. Kenapa dikatakan setiap orang yang melihat? Melihat itu saat itu harus percaya. Hebatnya kami umat Islam ketika berbicara mengenai oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, diberi mukjizat yang luar biasa, diberi hikmat Injil, kami percaya dan kami tidak dikatakan kategori Islam yang benar kalau kami tidak percaya. Tapi kepercayaan kami itu adalah lurus, tidak bengklok. Kepercayaan bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, kami percaya. Dia membangkitkan orang mati, kami percaya. Membuat orang lumpuh, orang buta sembuh, kami percaya. Dia datang membawa kebenaran, dia jalan kebenaran dan hidup. Tapi kami percaya itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Tapi kepercayaan kami itu adalah cakupan daripada keislaman kami. Kami beriman kepada para nabi, kami percaya kepada para nabi. Sedangkan yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu, yang membawa hikmat Injil ini, yang mengajak Bani Israel kembali hukum Tuhan Torah ini, kami imani hanya sebagai Rasulullah untuk Bani Israel, bukan untuk di luar Bani Israel. Kami percaya. Masalahnya saudara, Anda juga percaya dia itu adalah utusan. Tetapi di dalam kepercayaan saudara, dia juga itu adalah Tuhan. Errornya itu di situ, Bang. Jadi kalau saudara percaya dia utusan Tuhan kepada Bani Israel, kita deal, berarti aman, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda mengaku-ngaku sebagai muridnya, ngaku-ngaku sebagai pengikutnya, ini yang perlu diluruskan, karena Anda bukan Bani Israel. Jadi sekali lagi dikatakan, barang siapapun orang yang percaya, orang yang dimaksud di situ adalah orang yang masuk dalam kategori Bani Israel. Kenapa? Karena tidak semua Bani Israel itu percaya. Ya, jadi cakupannya adalah aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Artinya aku diutus kepada Bani Israel. Artinya semua orang Bani Israel yang percaya kepadaku, mereka akan masuk ke dalam surga. Demikian. Begini, Bang.
Jadi bukan cuma pada peristiwa itu maksud yang melihat dan yang percaya. Yesus juga pernah mengatakan pada waktu dia menampakkan diri kepada Thomas, barang siapa yang aku udah lupa ini. Siapa yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, itu masuk di zaman-zaman sesudah Yesus naik ke sorga. Sampai saat ini, memang kami tidak melihat, tetapi kami melihat dengan kacamata iman kami, dan kami percaya bahwa dia itu adalah utusan. Memang betul dia diutus. Siapa yang diutus? Jadi, Bang Suma jangan menilai Yesus itu sebagai manusia yang dilahirkan oleh Maria, oleh Bunda Perawan Maria. Jangan sebatas melihat dari Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Tetapi Yesus itu kamu juga harus lihat, dia itu diutus. Yang diutus itu apa sih yang diutus? Makanya dia dikatakan sebagai anak Allah, bukan hamba ya. Sebagai anak Allah itu, dia itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Dikatakan hamba itu, dia itu adalah kemanusiaannya Yesus itu yang dilahirkan. Itu adalah hamba Allah. Tetapi yang diutus itu, yang keluar dan datang dari Allah itu, yang datang dari atas itu, adalah sang firman Allah itu sendiri, yang satu dengan Allah sendiri. Oke, demikian. Silakan. Ya, Bang Zuma monitor. Itu di mute, Bang. Iya, sorry. Jadi gini, Bung. Berbahagialah orang yang tidak percaya dan tidak melihat tapi percaya. Itu juga ditujukan bukan kepada kita. Itu ditujukan kepada domba-domba di luar kandang. Yehezkiel 5. Saya kasih kerangkanya ya. Ketika Tuhan murka kepada Bani Israel, 40 tahun kemudian mereka dibuat sengsara oleh Tuhan. Apa kata Tuhan dalam Yehezkiel 5? Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga lagi akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua penjuru mata angin. Ini. Jadi domba-domba yang dimaksud adalah domba yang sudah dihamburkan ke semua penjuru mata angin. Yang tidak sempat melihat Yesus. Itu maksudnya. Nah, kita lihat dalam Yeremia 23 nomor 2, nomor 3. Sebab beginilah firman Tuhan, Eloh Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka. Dan aku akan membawa kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Jadi yang dimaksud di sini, domba di luar kandang, orang yang tidak melihat tapi percaya, adalah Bani Israel yang sudah berserak jauh dari Yerusalem. Itulah yang dimaksud. Lagi-lagi bukan kita. Lagi-lagi bukan kita. Jadi akarnya dulu nih, akarnya itu aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi rantingnya, batangnya, cabangnya itu semua hanya merujuk kepada Bani Israel. Bukan ke kita. Kecuali benalu. Kalau benalu lengket di situ, itu baru boleh. Berarti benalu ini berarti dia adalah nyamar sebagai bagian dari batang tadi. Ini yang perlu dipahami. Jadi Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Orang-orang yang tak melihat tapi percaya adalah orang-orang Israel yang tidak sempat bertemu Yesus, cuman mendengarkan kabar Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa dari murid-muridnya yang ada di tengah-tengah mereka. Paulus mengapa dia mengatakan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Maksudnya apa? Maksudnya Paulus ini seorang diri diutus untuk orang Kristen.
Galatia 1 nomor 16, nomor 17. Aku Paulus diutus untuk non-Yahudi. Berarti Yesusnya diutus untuk Yahudi, Paulusnya diutus untuk non-Yahudi. Kalau Yesus diutus untuk non-Yahudi juga, maka Paulus tidak perlu mengaku. Selayaknya umat Islam, baginda Rasul Muhammad diutus untuk kafatal linnas, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, maka tidak perlu ada sahabat yang mengaku, aku diutus untuk Andalusia, aku diutus untuk Malaysia. Tidak perlu ada kayak gitu. Sebab Islam itu untuk seluruh umat manusia, maka tidak perlu ada di antara pengikutnya yang mengaku, aku diutus untuk Indonesia. Kenapa Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi? Karena Yesus untuk Yahudi saja. Begitu saudaraku, makanya Paulus ini hanya rasul bagi non-Yahudi. Orang Yahudi tidak merasulkan Paulus. Gitu saudara ya. Baca Galatia 1 nomor 16, nomor 17, Galatia 2 nomor 8. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Paulus hanya untuk non-Yahudi. Inilah yang dikecam Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Demikian. Oke, bisa saya yang tanggapi? Silakan. Silahkan saudara. Oke, dari tadi saya sudah simak pembicaraan Bang Zuma dengan Bang Stephen. Jadi ya benar, memang jelas tertulis di kitab, Yesus itu diutus untuk bangsa Israel. Benar. Tetapi ketika saya menganggap Yesus sebagai nabi utusan, ketika saya mengikuti segala perintah dan perkataan yang disampaikan oleh Yesus melalui firman Tuhan untuk tetap menyembah dan mengagungkan hanya satu Tuhan. Tadi Bang Zuma bilang menyembah satu Tuhan itu siapa? Itu tidak cukup kalau sumbernya tidak jelas ajarannya gimana. Jadi saya tegaskan di sini sama Bang Zuma, Kristen itu bukan ajaran Paulus, Bang. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Begitu Bang. Jadi jujur saja, kalau saya tidak mengimani apa yang diajarkan Paulus. Karena apa? Yang diajarkan Paulus adalah penebusan dosa, dan Paulus sendiri beragama Katolik, bukan Kristen Bang ya. Begitu. Dan satu lagi, mengenai tadi masalah Yesus diutus untuk bangsa Israel. Ya, itu benar. Tetapi bukan berarti itu makna yang makna firman Tuhan yang diturunkan, yang disampaikan itu memang benar-benar untuk bangsa Israel. Karena itulah uniknya dan susahnya kita manusia biasa untuk menelaah, untuk mengartikan apa maksud firman Tuhan. Kenapa bisa begitu Bang? Sorry, saya kaitkan sedikit ke Al-Quran. Ketika Abang mengatakan tadi bahwasanya Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel, gimana kami bangsa Indonesia sekarang yang mengikut Yesus? Berarti kami salah, berarti kami tidak benar. Gimana? Saya sedikit kaitkan ke Al-Quran ketika Allah melarang umat manusia untuk memakan daging babi, karena daging babi haram. Diharamkan karena mengandung segala sakit penyakit seperti cacing pita yang bisa menyebabkan sakit penyakit. Tetapi kenapa bisa tiba-tiba jadi halal? Begitu Bang. Terima kasih. Iya, baik. Yang pertama, saudara mengatakan bahwa kami bukan pengikut Paulus, kami adalah pengikut Kristen, kami adalah pengikut Yesus. Karena kami adalah Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, Bung. Paulus itu juga Kristus, Bung. Cuman kitab Anda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jauh melenceng dari original teksnya. Jadilah pengikutku. Di situ dikatakan ginomai. Pengikutku original teksnya memites. Artinya apa? Jadilah teladanku. Dikatakan lagi katos, seperti aku ini, kago, aku, kata Paulus, adalah Kristus. Jadi
original teks kitab saudara 1 Korintus 11 nomor 1 kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar tanpa diplesetkan adalah, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga Kristus. Makanya di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Orang-orang murid-murid pertama yang disebut Kristen itu pengikut Paulus di Antioquia. Ya, di situ sangat jelas dikatakan, disitulah awalnya pertama kali murid-murid ini setahun lamanya dia di sana disebut Kristen. Apa maksudnya? Pengikut Paulus Kristus. Jadi salah. Coba Anda baca Bible, runut Perjanjian Baru, Anda tidak akan pernah menemukan kata Kristen kecuali kepada murid-murid yang bersama dengan Paulus di Antioquia. Itu yang pertama. Baca original teks 1 Korintus 11 nomor 1. Kemudian ketika Anda mengatakan babi itu haram, tapi kenapa bisa halal? Tak ada yang menghalalkan babi di Islam, itu tak ada. Babi haram ya haram. Hanya pada ada kaidah uzur. Uzur itu keadaan yang tidak memungkinkan. Maka itu boleh. Tapi tidak menghalalkan kemudian babi, tidak. Boleh bagi oknum yang mengalami keadaan tersebut. Contoh misalnya. Anda kemudian berlayar. Di tengah-tengah lautan kemudian pecah kapal saudara. Anda hanya menggunakan skoci. Pada saat Anda sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, kelaparan yang sangat-sangat mendesak. Tak ada makanan, Anda minum air asin, tenggorokan luka. Anda makan pakaian sudah habis. Lepis Anda udah habis, kolornya pun udah habis. Yang ada di situ daging babi. Kedudukan uzurnya boleh. Boleh Anda makan. Bukan berarti babi itu halal, tidak. Boleh seketika waktu itu. Uzurnya yang membolehkan. Nah, bukan berarti ada makanan lain, ada yang bisa Anda cicipin, Anda nggak ngapa-ngapain kalau Anda nggak makan babi deh. Itu nggak bisa. Uzur yang membolehkan. Ada kaidah yang membolehkan. Sama seperti poligami. Begitu, persis kedudukannya. Cuman kita balik aja. Poligami itu, penekanan dalam Islam itu cukup 1 istri. Tapi kalau misalnya istri udah sakit, udah tua, sementara kita kecenderungan maksiat kalau tidak melakukan pernikahan, maka Tuhan memberikan solusi. Silakan Anda menikah 2. Kalau darurat, boleh. Tapi kalau tidak darurat, tak boleh poligami, itu tak boleh. Ya, fawahidah kalau tidak bisa adil, maka cukup 1. Begitu solusinya. Itu hanya solusi, bukan berarti halal babi itu enggak, tetap aja haram. Sama seperti Yesus, ya. Makanya Yesus disebut dia adalah Tuhan untuk hari Sabat, bukan Tuhan. Jangan lagi disalahin. Tuhan untuk hari Sabat. Kenapa? Kata Tuhan, peliharalah Sabat. Jangan ada pekerjaan apapun, bahkan menyalakan api pun tak boleh. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus pada hari Sabat dengan muridnya? Memetik gandum. Uzur. Karena kalau tidak mati murid-muridnya, maka uzurnya murid boleh memetik gandum hanya untuk sekedar makan pada saat itu. Karena kalau tidak mati. Ini boleh. Jadi hukum Tuhan itu seperti itu, Bang. Bukan jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Seketika dihapuskan haram babi itu, dikatakan babi itu halal. Itu yang nggak boleh. Kalau di Islam tidak. Jangan engkau makan babi, jangan engkau makan bangke, jangan engkau makan darah dan seterusnya, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Jangan engkau makan. Akan tetapi ada masa uzur seperti keadaan yang tadi itu. Demikian. Silakan. Oke, makasih Bang Zuma. Ini saya tanggapi terakhir ya. Udah malam juga nih Bang. Jadi silakan. Abang mengatakan yang sudah diharamkan boleh
dipaksa karena keadaan darurat. Berarti Tuhan nggak punya ketetapan dong, Bang? Bukan begitu? Justru itu adalah ketetapannya. Karena hukum Tuhan itu tegas, Bang. Yang tidak boleh tetap tidak boleh, yang boleh ya boleh. Ketika hukum Tuhan berubah-ubah, itu perlu dipertanyakan, Bang. Iya. Oke. Silakan. Ada lagi? Tuhan Maha Suci, Maha segalanya. Gitu, Bang. Jadi tapi saya tidak itu ya, tidak istilahnya tidak mencari apa namanya. Saya hanya membantah istilahnya apa yang ada, apa yang Abang sampaikan aja begitu. Oke, baik. Oke, makasih, Bang. Baik. Oke, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan berarti Tuhan itu pelin-pelan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kok tiba-tiba untuk orang Indonesia? Berarti hukum Tuhan itu pelin-pelan. Kayak gitu kayaknya ya. Sedangkan kalau kita berbicara uzur, darurat, hukum sholat itu wajib berjamaah di masjid bagi pria. Tapi ada uzur yang membolehkan tidak berjamaah. Puasa itu wajib hukumnya. Tapi ada uzur keadaan di mana tidak wajib. Makan babi itu hukumnya haram. Tapi ada uzur di mana tidak haram. Dalam arti kata dibolehkan. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, maka bagaimana dengan pengakuan Yesus untuk domba yang hilang dari Bani Israel? Jadi tidak bisa, pendapat itu nggak bisa digunakan sebagai acuan. Kenapa? Karena di Islam tidak ada penghalalan terhadap babi. Ini hanya uzur aja. Uzur di mana keadaan ini kalau tidak dimakan, maka kemudian posisi hukumnya mati. Keadaannya mati. Sedangkan babi ini diharamkan oleh Tuhan sebagai ujian iman. Kenapa? Karena daging babi itu adalah daging yang paling nikmat. Makanya diuji manusia, siapa yang sabaran terhadap ujian itu, siapa yang tidak sabaran. Jadi orang yang makan babi di Islam itu pasti karena darurat. Atau kalaupun mereka tetap makan babi, berarti mereka ini bukan orang yang taat kepada hukum Tuhan. Jadi itu, Bang. Tidak ada penghalalan. Dan kalau Anda mengatakan, kalau Tuhan mengatakan haram mutlak, tidak, Bang. Kenapa dikatakan tidak? Karena contoh misalnya ya, di dalam hukum Islam, onta itu tidak haram. Sedangkan hukum Torah, onta itu haram. Artinya Tuhan, suka-suka Tuhan memberikan hukum berdasarkan keinginannya. Dia punya hak membuat aturan, bukan kita yang punya aturan, tapi Tuhan yang punya aturan. Sekira seperti itu, Bang. Silakan. Terima kasih, Bang. Makasih, Bang ya. Itu poin terakhir yang sangat saya simak, sangat penting buat saya menanggapi Bang Zuma. Jadi Tuhan itu punya aturan dan Tuhan memiliki aturan yang Dia kehendaki. Suka-suka Tuhan untuk membuat aturan. Ya. Benar, Bang. Jadi ketika Tuhan mengatakan Yesus diutus untuk Bani Israel, berarti tidak memungkinkan untuk Yesus diutus untuk bangsa yang lain. Karena Tuhan yang punya aturan, Tuhan yang membuat aturan, dan Tuhan suka-suka merubah peraturannya. Karena itu kehendak Dia. Saya kaitkan. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan keinginan Tuhan. Ya, benar kan, Bang? Jangan Anda menganggap bahwa Kristen pertama itu Tuhan karena mereka bikin aturan. Jadi kata simpelnya gini aja, Bang. Kata simpelnya gini aja ya. Silakan. Apa yang tidak mungkin Tuhan lakukan jika Dia berkehendak? Begitu aja, Bang. Ya, mana kehendaknya Yesus untuk seluruh manusia? Gimana? Mana kehendaknya bahwa Yesus untuk seluruh manusia?
Ya, jika dia berkehendak, Bang. Yo jika, tapi kan belum ada. Sementara kalian sudah mengimani, sementara bukan Bani Israel kan gitu. Jika dia berkehendak. Iya, kan gitu. Jika teringat tentang Dika. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, oke. Iya, oke. Baik ya, Saudara Noah. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan saudara itu sangat-sangat menguntungkan teman-teman yang nyimak kita pada malam hari ini dengan bisa melihat dari sudut pandang Al-Quran dan juga dari Bible. Thank you, Bung. Lanjut kita. Silakan teman-teman yang lain. Izin pamit juga, Bang, ya, udah tengah malam. Iya, ini. Bang. Terima kasih saudara Noah. Terima kasih. Iya, besok kita berdiskusi yang lain lagi. Ya. Bang Baik. Noah, sebentar Bang Noah. Iya, gimana? Boleh menambahkan nggak Bang Ju? Dari tadi gatal juga dia pengen bicara. Iya, silakan. Gatal Begini gitu, Bang Noah. Bang. Oh iya, siap. Pakai remasil ini. Bang Noah Iya, pernah Bang. nggak mendengar satu riwayat dari sahabat Nabi Muhammad, seorang panglima yang tertangkap pada saat peperangan, ditawan. Pernah mendengar nggak kisah itu? Belum pernah, Bang, belum pernah. Baik, kalau belum pernah, baik. Ketika yang namanya panglima Islam itu tertangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian si kafir Quraisy itu mencari-cari kesalahan di dalam Al-Quran, mencari satu perintah di dalam Al-Quran, pelarangan di dalam Al-Quran. Ternyata salah satu pelarangan di dalam Al-Quran itu, yang pertama tidak boleh makan daging babi, dan yang kedua tidak boleh hamar, minum minuman keras. Nah, sengaja si panglima yang ditawan sama orang kafir itu, dia tidak diberikan makan, tidak diberikan minum selama 4 hari 4 malam. Itu sengaja. Apakah ketika nanti dia menyajikan yang namanya daging babi, itu akan dimakan atau tidak? Dan ternyata ketika dalam 4 hari 4 malam itu, si panglima itu ditawan, kemudian si raja kaum Quraisy itu memerintahkan kepada koki untuk memasak daging babi yang paling lezat. Nah, sebenarnya ya, pada saat si koki itu sudah menyajikan kepada si panglima itu yang tertawan, karena dia sudah tidak makan selama 4 hari 4 malam, sebenarnya daging babi itu sudah halal dan boleh dimakan. Boleh dimakan. Hamar itu pun boleh dimakan, dan itu pun tidak ada pelarangan karena dia tidak menginginkan dalam kondisi kelaparan. Tapi apa jawaban si panglima itu? Sampai dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya daging babi ini sudah halal. Hamar ini sudah halal. Sudah aku boleh konsumsi. Tetapi aku tidak akan pernah mau membiarkan agamaku dihina oleh kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu pada saat ujur sekalipun, sebenarnya itu daging babi boleh dimakan sama dia. Halal. Tetapi karena si panglima itu tidak mau agamanya itu dihina, akhirnya dia memilih untuk tidak makan, menahan segala nafsunya, dan kemudian si panglima itu pun diceburkan ke minyak goreng yang menyala-nyala, sampai akhirnya dia pun wafat sebagai syuhada. Begitu ya, Pak Noah ya. Oke, itulah yang saya maksud sebenarnya, Bang. Ketetapan Tuhan itu memang sudah, ya kalau sudah itu ya itu. Hukum Tuhan tidak berubah-ubah. Tetapi kalau memang Tuhan berkehendak, hukumnya bisa saja berubah-ubah. Jadi maksud saya, ketika ada keadaan darurat, kenapa tadi yang haram dibolehkan? Sebenarnya disitulah Tuhan menguji umat manusia yang beriman kepadanya. Apakah dia benar-benar beriman? Kalau dia benar-benar beriman, dia pasti akan mengikuti apa yang kuperintahkan, kan begitu. Nah, jadi itu aja penyampaian saya yang terakhir. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Noah. Tadi sebenarnya ada juga yang mau Dewa tanggapi ya, mengenai soal menuhankan satu Tuhan, dan apakah salah kami mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai manusia, sebagai utusan, lantas memuliakan yang namanya satu Tuhan, tetapi apakah kami itu dikatakan salah? Dewa katakan itu benar. Itu benar. Cuma sayangnya pada saat di zaman Yesus. Ya, karena sesuai di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Ya.
Jadi poinnya di sini bahwa Yesus itu diutus hanyalah untuk Bani Israel. Sementara Bang Noah di sini bukanlah Bani Israel, bukan keturunan Bani Yakob, tetapi orang Indonesia. Nah, begitu ya, Bang Noah ya. Dan apakah Bang Noah itu benar mengakui Yesus adalah utusan? Dewa katakan benar. Orang-orang Yahudi, Yudaism, mereka memuliakan Nabi Musa alaihissalam, mereka mengakui kalau Nabi Musa itu adalah utusan. Apakah mereka benar? Dewa katakan itu benar. Katakan Dewa benar. Tapi sayangnya pada saat di zaman itu. Tetapi kalau untuk di zaman sekarang, Bang Juma sudah membacakan ayat, masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi jika roh kebenaran itu datang, ikutilah dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kelak kau kuminta pertanggungjawaban. Ternyata banyak pelajaran yang belum Yesus sampaikan kepada orang-orang Bani Israel. Pengajaran Yesus ketika diutus di dunia hanya 3 tahun. 3 tahun dapat apa? 3 tahun. SD aja tidak lulus 3 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ditambah kuliah, belum lulus. Pengajaran Yesus belum sampai, belum selesai. Semua digenapi sama baginda Rasulullah SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Lulus semua. SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, ditambah sarjana. Alhamdulillah, semua umat baginda Nabi Muhammad itu cerdas-cerdas. Ya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, terus tadi, apakah Bang Noah itu percaya dengan yang namanya perjanjian baru? Perjanjian lama, perjanjian baru? Bang Noah? Bang Noah? Bang Noah? Meong. Bang Noah? Apakah Bang Noah percaya dengan adanya perjanjian baru dan perjanjian lama? Kalau misalkan Bang Noah percaya dengan perjanjian baru dan perjanjian lama, kita tidak tahu siapa yang menamakan perjanjian lama, perjanjian baru itu. Kita tidak tahu. Nah, kalau misalkan Taurat itu dikatakan sebagai perjanjian lama, dan Babel dikatakan sebagai perjanjian baru, karena kita tahu yang namanya perjanjian baru pasti ada baru lagi. Pasti ada baru lagi. Sebagai hanya contoh, ketika yang namanya tahun 2023 sekarang, ada yang namanya motor terbaru. Nanti tahun 2014 nanti, tahun 2024 nanti, bakal ada motor yang baru lagi. Maka dari itulah banyak revisi-revisi di dalam perjanjian baru. Kalau misalkan ada yang namanya perjanjian lama, ada yang namanya perjanjian baru, tentu ada yang namanya perjanjian akhir. Apa itu perjanjian akhirnya? Al-Quran Nur Karim. Ini adalah perjanjian akhir. Tidak akan ada lagi perjanjian setelah Al-Quran Nur Karim sampai hari kiamat. Masya Allah. Begitu Bang Noah ya. Kalau baru pasti ada baru lagi. Terbuktinya apa? Banyak revisi-revisi. Dikatakan awalnya adalah pohon pisang, ternyata diganti lagi pohon ara. Dikatakan sebagai Yesus itu adalah dikatakan sebagai Yesus makan ikan bakar, diganti sama ikan goreng. Tidak menutup kemungkinan tahun 2024 diganti sama pecel lele. Kita tidak tahu. Betul tidak? Karena baru lagi. Takutnya diganti pecel lele begitu. Kalau nggak rendang. Kita tidak tahu. Maaf bercanda ya. Baik. Ya teman-teman yang dari Kristen ya, yang ingin bertanya atau sedang di fase kebingungan atau di fase gak percaya dengan Islam, silahkan naik, tapi dengan santun. Ya, Beta Daeng, selamat pagi Beta Daeng. Ya, dari Islam atau Kristen saudara? Islam Bang. Oh Islam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak mau disampaikan saudaraku? Tidak Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf ya. Baik, kita maafkan. Bang Dewa maafkan nggak Bang Dewa? Nanti nunggu lebaran. Nunggu lebaran. Ini kemana orang-orang yang 2 tadi? Waduh, gue belum dapat jatah. Belum puas. Ya, bener. Dewa belum puas ini. Gatel. Ya. Benoce lah. Masih namanya Benoce lah. Benoce lah, selamat malam. Benoce lah. Saya hitung sampai 100, tidak ada respon, saya turunkan. 1, 2, 3, 87, 88, 97, 98. Kesuwen itu. 100. Tidak ada.
Ngomong dia tuh ngomong tuh. Aduh, turun tuh. Puluh kali 7 aja kalau ada. 40 kali 7. Oh iya, 40 kali 7 kalau 70 kali 7. Oh iya, 70 kali 7. Kalau di bawah request ya, soalnya nggak bisa gue ke bawah. Bang Juma istirahat dulu Bang ya. Biarkan Dewat sama 70 kali 7 sama dengan 490. 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju tetap jalan. Mau dia utusan mau dia apa tetap Tuhan kan gitu. Iya. Ari Wijaya, selamat pagi Ari Wijaya. Selamat pagi. Pagi. Dari Islam atau Kristen? Islam kita, Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Ya, ada yang mau disampaikan saudara Ari Wijaya? Terima kasih penyampaiannya. Mantap sekali. Baik, kita rolling dulu ya dari yang teman-teman non-Muslim ya Ari Wijaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jack, dibuka mic-nya Jack. Jack, buka mic-nya sebelum di reject. Coba tuh David tuh. Malik Islam ini. David Malik. Halo, assalamualaikum Bang. Iya, waalaikumsalam. Ada yang mau diadukan saudara? Minum, cuma mau gabung aja Bang. Oh, nyimak di bawah dulu ya Bang, yang Islam ya Bang. Oke, siap Bang. Siap. Biar kita sediakan 2 kursi kosong untuk dari yang non Muslim. Masak Indomie dulu deh. Siap. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok. Iya, Jack, dibuka mic-nya Jack. Pak, ya deh. Ada tuh. Ya, Jack. Gue belum ngomong masih siapa tuh tadi itu. Dia nggak bisa bedain yang mana pengutus, yang mana yang diutus. Udah suka emat dia itu tadi Bang Andi. Udah bingung dia tadi premis lagi tuh. Iya. Ambo Au. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara. Ini mau orang Bugis. Iya, oh gitu ya. Nah, itu kan. Ya. Yang dari sesama Muslim nanti kita di bawah dulu ya, Bang Ambo ya. Ini mau nanya dulu, Jo. Mau nanya satu aja ini. Sama siapa? Di bawah dulu ya, Bang Ambo ya. Aku tuh Mbok. Kami yang tenang. Ero lo aku tanang kadero angka gaya senge faselena sholat jumae nagante sholat zuhur. Oh. Ya kalau memang lagi sakit keras kan gitu ya. Iya. Ya nggak bisa ke masjid ya bisa. Kalau Anda bepergian di gunung tersesat di hari Jumat ya bisa. Tapi sepanjang masih memungkinkan untuk mencapai masjid ya jangan diganti. Itu aja, singkat. Oh, ya Romi lo aku tanang, dia kurang paham ya Rom. Sepanjang masih sehat, ada masjid dekat rumah ya wajib. Tapi kalau udah sakit, udah nggak bisa jalan, ya bisa diganti. Atau lagi naik pesawat, atau lagi ke gunung tersesat, atau lagi kerja di tambang, yang gitu ya. Oh iya. Ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sutikno, boleh open mic Sutikno. Teman-teman yang dari Kristen, silakan dikirim permintaan naik ya, teman-teman. Sutikno, boleh dibuka mic-nya? Dibuka mic-nya. Boleh bicara, Sutikno? Masa orang suruh buka baju?
Baik, saya hitung sampai 100 Sutikno. Jika kamu tidak ada respon, saya turunkan. 1, 2, 3, 87, 88, 98, 99, 100. Baik. Waduh, gimana dong kok gini ya? Iya. Awalirwan. Selamat pagi, Awalirwan. Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi. kenal. Iya, kita belum kenal ini. Nah, kamu dari Islam atau Kristen? Muslim Bang. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang? Karena 2 kursi ini mau kita sediakan untuk yang dari non-muslim Bang. Tidak ada sih Bang, cuma mau dengar-dengar saja. Oh iya, baik. Boleh nunggu di bawah dulu ya Bang ya? Siap. Baik, saya selalu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa izin pamit ya. Kayaknya nggak akan ada Oten lagi nih kalau formasi kayak gini. Apalagi ada Bakti, ada Kores dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kalau ada Oten izinkan naik, Dewa naik. Terima kasih kepada semuanya, kepada Iwan Pilah yang ada di sini semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Dewa. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan, salahkan Bang Handi. Handi, mantap. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baja, selamat pagi Baja. Pagi. Pagi. Dari Islam atau Kristen? Nggak Islam, nggak Kristen aku. Buset. Apaan tuh? Maksudnya apa? Sekarang ini aku Islam. Dulu aku Islam. Sekarang ya gimana Autis. lah? Susah Autis. bilang aku. Autis ya? Kagak. Dulu aku Islam, tapi sekarang aku mau masuk Kristen. Belum dibaptis ya aku. Bagus lah. Tadi ngelemnya berapa kaleng tadi lem Ibon yang tadi? Bukan ngelem Bang. Kok kayak gitu sih pertanyaannya ya? Nggak bagus banget. Enggak gini loh. Yakin benar-benar kamu dulu Islam? Jangan bohong lah. Lah yakin lah. Saya dulu ngaji juga. Saya dulu. Kalau begitu saya tanya, kalau sholat jenazah itu berapa rakaat? Sholat jenazah. Sudah lupa aku, tapi kalau sholat, kalau misalnya niatnya dulu aku pernah belajar kan. Sholat jenazah berapa rakaat? 2 mungkin kayaknya. Mana ada rakaatnya sholat jenazah, gak bener lu. Dasar kocok. Oten. Serius, saya Islam, saya bisa. Iya, mana ada rakaatnya sholat jenazah, kucluk. Tapi saya Islam, bro. Banyu mah udah ngantuk ketawa. Memang saya nggak pernah ikut sholat jenazah. Saya nggak pernah baca sholat jenazah. Nggak pernah ikut juga sholat jenazah. Tapi kalau sholat yang lainnya saya bisa. Mana ada orang Islam seumuran kamu 20, 40, 57 tahun sholat jenazah berapa rakaat ditanya bilangnya 2 mungkin. Saya memang memalukan. Ya memalukan karena memang saya ini nggak pernah ikut sholat jenazah. Nggak denger ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya tadi diturunin sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Nggak tahu nggak percaya. Saya 4 kali turun sendiri tadi, akhi. Terpental. Turunin tadi itu sama si Christian. Nggak ada. Tadi pada ada naik. Percaya kalau aku Islam ya. Tadi saya 4 kali turun sendiri tadi. Pak De, sholat jenazah berapa rakaat, Pak De? Ya, 7. Coba ta'awud dulu, ta'awud baca Jakarta, ta'awud bisa enggak ta'awud? Bang, namanya cara kalian ya mau percaya atau enggak, tapi saya nggak jujur. Kalau saya nggak bisa coba ta'awud dulu. Saya bisa sholat. Coba ta'awud. Ta'awud bisa enggak ta'awud? Saya baca surat ayat pendek saya bisa. Ya itu kan tiap hari didengarkan di masjid. Jangankan ente, burung beo peliharaan kakekku pun bisa baca Al-Fatihah. Mantap.
Coba suruh tahu tahi. Nah, apakah kemudian burung beosa itu Islam? Bukan seperti itu. Tes. Kayak Islam kayak mana sih? Kau jadi ngomong, Mak. Bang Baja, Bang Baja, Bang Baja. Bisa ta'awud enggak Bang Baja? Gimana? Ta'awud. Ta'awud. Ta'awud Iya. Kalau pernah Islam, materi pelajaran pertama manusia Islam itu sebagai Islam, lisannya itu akan familiar dengan pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Coba kamu lanjut. Alif, Bata, alif bata sajim ha khodal zal ro zai sin sin dot tozo ainok limpa lam 24. Ya sudah baca. Islam ta'awud aja nggak ngerti ya Allah ya Robbi. Ya sudah baca. Terima kasih Baja, kamu sudah menjadi samsak di sini. Besar kita 70 kali itu Mas, sudah hadir. memang agamamu itu nggak bener, Bang. Gitu loh. Aduh. Ya sudah Baja. Masa ngaku Islam ta'awud nggak ngerti, nggak usah nyamar lah, nggak usah nyamar. Nyamar memang Ya saya. kau, coba kalau kamu memang benar Islam, coba baca nih Itidal. Baca itidal. Nah. Itidal itu yang kayak mana sih? Aku udah lupa. Ya jelas tadi bawa Baja ya Baja ya. Sama kali. Ta'awud nggak ngerti, Itidal nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Kayak gini kok ngaku Islam loh. Bikin malu oten aja kok ini. Kalau nyamar tuh yang sempurna gitu loh. Kayak Paulus, ya kan? Iya. Masa Itidal nggak ngerti, ta'awud nggak ngerti. Aduh. Parah. Baik ya sudah. Dan tadi Pak De memang nggak tahu tadi, memang nggak apa ya, minta maaf Pak De, jadi memang nggak tahu kalau Pak De kepental. Itu terus diganti siapa sih tadi yang CC itu yang penghujat itu tadi itu loh. Ya udah nggak apa-apa lah. Mungkin terpental Saya 4 kali akhi kepental tadi. Iya. 4 kali. Iya. Tadi kena Saya juga heran loh. Kok bisa? Kena peringatan tadi 10 menit Bang Juma. Bang Juma ini ada muridnya Bang Juma masuk nih. Iya. Ini yang ditunggu ya. Dan satu kursi ini untuk Bang Dewa ya, karena memang Bang Dewa yang nunggu-nunggu dia kali deh. Tapi nggak apa-apa. 70 kali 7 boleh dibuka mic-nya? Ya, kita persilakan dia bertanya. Silakan bertanya, Bro. Apa keluhanmu malam ini? Ya nggak ada. Cuman tadi terputus karena baterai itu. Tapi kemarin kan kamu udah nggak mengaku Yesus Tuhan. Yesus itu utusan. Yesus bertuhan. Terus apa lagi yang kau sembunyikan? Ya nggak ada yang kau sembunyikan. Gimana kira-kira edukasi orang kayak gini, Pak Desugi atau Bang Juma nih? Dia udah gak percaya Yesus Tuhan loh. Ya kalau udah nggak percaya Yesus Tuhan udah mulai waras itu artinya Bang Andi. Dia masih percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa. Masa Makanya, iya bro. sih? Masa iya orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang membunuh, orang lain yang nanggung dosanya? Piye? Kayak mana logikanya itu? Kitab suci dan juga dalil-dalil yang ada di dalamnya tidak mendukung konsep itu, bahkan membantai itu semua. Kalau semua dosa orang-orang yang ada ditanggung oleh Yesus, berarti Yesus kekal di dalam neraka. Misalnya, kamu mencuri ayam. Nah, sebentar Bang Juma. Iya. Nah, saya mau nanya dulu tentang pengertian penanggungan dosa. Menurut Bang Juma, di dalam pandangan Bang Juma tentang kata menanggung dosa yang ada di dalam kekristenan itu seperti apa? Yang namanya menanggung berarti dia yang merasakan. Menanggung penderitaan berarti penderitaan itu ditanggung sang penanggung. Menanggung duka lara berarti yang merasakan duka lara yang menanggung. Menanggung dosa berarti yang merasakan dosa adalah yang menanggung dosa. Menanggung utang berarti yang harus melunasi utang itu adalah yang menanggung. Dialihkan gitu. Dialihkan. Dia yang bertanggung jawab
untuk membebani beban tersebut. Makanya saya katakan dosa pencambulan, dosa persinahan, dosa pembunuhan semua ditanggung oleh Yesus. Dosa ini harus dihapuskan di neraka. Berarti Yesus benar adalah orang fasik, benar adalah pengkhianat. Karena tidak mungkin yang masuk ke neraka itu adalah orang yang jujur, orang yang baik. Maka benarlah Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang suci itu diangkat oleh Allah, dan yang menggantikan menurut kitabnya orang Kristen adalah Yesus. Dan sedangkan Tuhan mengatakan Keluaran 23:7, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti yang dibunuh di atas tiang salib ini bukan orang yang tidak bersalah, tetapi orang yang bersalah. Berarti yang Anda punya teman Kristen sembah adalah orang yang bersalah, gitu Bang. Yang pertama tentang pemaknaan penanggungan dosa itu berbeda kita ya. Ya, Aku juga kalau nggak saudara, misalnya saya punya utang, Anda yang menanggung di Pegadaian, sebagai penanggung utang saya, apa yang Anda lakukan? Begini, ini terkait kata ya. Sebenarnya Yesus sendiri nggak pernah mengatakan dia menanggung dosa, itu nggak ada sama sekali. Oke, tepuk tangan. Lalu yang mengajarkan Anda Yesus menanggung dosa itu siapa? Ya nggak tahu, mungkin ada di kitab ajaran, mungkin ada ya. Berhubung juga aku nggak baca kitab ajaran. Itu doktrin, itu dogma. Itu yang doktrin, tahu dogma. aku, Yesus itu mengampuni dosa. Nggak ada juga, nggak ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Ada kok. Coba. Sebentar ya, bunyinya ya, bunyinya kalau ada, seperti ini. Kalau ada saya nikah lagi. Nggak, jangan. Ya mana, tunjukkan aja. Bunyinya seperti ini. Sebab anak manusia juga berkuasa mengampuni dosa. Bukan berkuasa, tetapi bebas. Ya? Meninggalkan. Bahasa Yunaninya. Ya, bebas meninggalkan, betul. Banyak kali tokek di sini. Oh, ini tokek yang semua yang di atas ini, Om. Kenapa jalan larinya tokek? Teman-teman boleh diramaikan dengan tapping tokek ya, sambil menunggu Bang Zuma mengurus tokek. Coba ini Bang 70 kali 7. Baca 2 Tawarikh 6 ayat 21 Bang. Coba baca Bang. 2 Tawarikh 6 ayat 21. Ntar ya, keluar dulu. Ya, Pak Daren, selamat pagi Pak Daren. Ya, selamat pagi. Pagi. Dari Protestan atau Katolik, saudara? Saya dari Kristen. Kayaknya udah pernah bicara dengan Kak Hendy, kalau nggak salah ya. Kak Hendy, ya kita kan pengen tahu nih. Kita gini deh, percaya Yesus sebagai Tuhan atau tidak? Kalau saya ya percaya. Percaya, oke, tertunggal. Silakan ditanggapi, Yesus Tuhan atau bukan menurut Anda? Dan dari segi mana Anda menganggap dia sebagai Tuhan? Sambil menunggu 70 kali 7. Sebenarnya saya kesini sih bukan mau itu sih, saya mau cuma nanya aja sih sebenarnya kesini. Mana tadi? Ya, sebentar Pak Daren. Hilang lagi orangnya. Silakan Pak Daren. Nanti kalau Bang 70 kali 7 gimana? Apa bunyinya? 2 Tawarikh 6 ayat 20 kan? 21. 21. Dengarkanlah permohonan hambamu itu loh. Jika engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni dosa dari kediamanmu. Coba. Iya Pak Daren. Gimana Pak Daren? Ini nongol lagi. Silakan Bang 70 kali 7 ya. Iya, udah saya baca.
ketika Anda baca ayat itu, masihkah Anda percaya bahwa dosa itu diselesaikan dengan matinya Yesus di tiang salib? Kalau Tuhan mampu mengampuni tanpa harus ada penebusan? Sebenarnya bukan Yesus sendiri nggak pernah mengatakan seperti itu ya. Ya memang nggak pernah. Karena memang yang diajarkan oleh para nabi itu dosa tanggung masing-masing. Seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 18 ayat 18 sampai 20 itu. Dosa seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya, ayah tidak menanggung dosa anaknya. Yang bertobat, yang berdosa yang akan mati, yang bertobat yang akan mendapatkan berkat. Coba tengok itu. Jadi memang tidak ada dosa itu ditanggungkan kepada orang lain, nggak pernah diajarkan, termasuk Yesus, nggak pernah. Ya memang pandanganku Yesus itu bukan menanggung dosa tapi mengampuni. Nah kalau Yesus itu nggak pernah ngomong mengampuni dosa, Bang, nggak pernah. Di mana Yesus ngomong mengampuni dosa? Nggak ada. Sebentar ya Bang, saya carikan. Baik, Pak Daren, apa yang mau ditanya? Silakan Pak Daren, biar ditanggapi dengan guru. Ini kan tadi saya barusan scroll terus ketemu di sini. Terus aku dengar tentang itu tadi loh, apa namanya, yang dosa ditanggung itu ya. Nah, oh iya. Kan aku udah pernah baca tapi lupa di mana gitu ya. Baca ini. Nah, kalau Kristen kan katanya dosanya ditanggung Yesus kan. Itu sebenarnya sih nggak ditanggung sih. Nah, tapi aku juga pernah baca tuh di mana tuh, tapi lupa ya. Katanya kalau orang Muslim itu nanti di akhir itu dosa mereka ditimpakan kepada orang Yahudi apa sama orang apa, itu benar nggak kira-kira ya? Itu sesuai di Amsal 21 ayat 18, Bang. Enggak, aku tuh baca kayaknya di hadis apa di mana gitu, lupa aku. Iya, ada hadisnya, memang ada, bahwa nanti orang-orang kafir itu, ya kan, seharusnya orang Muslim itu akan masuk neraka tapi digantikan oleh orang-orang kafir. Itu sesuai di Amsal 21 ayat 18. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Amsal 21 ayat 18, coba dibaca. Baik. Ya. Jadi antara Amsal dengan hadis itu saya melihat itu setara gitu. Setuju. Karena memang yang harus dihukum itu ya orang fasik dan pengkhianat. Bukan orang yang benar yang dijadikan tebusan seperti Yesus orang benar. Tidak bisa dia dijadikan tebusan, begitu Bang. Ya. Bang Zuma ada kalau menambahkan? seandainya gini, kalau seandainya orang kafir itu juga hidupnya benar, apa tetap masih ditimpakan kesalahan dari dosanya orang Islam, orang Muslim? Kebenaran yang dimaksud di sini adalah tentang ketuhanan itu. Kalau mengenai ketuhanan dia salah, maka amal perbuatannya sia-sia, nggak ada gunanya. Makanya Ya. Yesus mengajarkan bahwa syarat masuk surga itu percaya hanya ada satu Tuhan. Ya. Ya kan? Ini kalau dari saya ya, kan manusia kan, ini kita nggak apa-apa ya, namanya kan kita bahas keagamaan ya. Jadi kan kita kan manusia ini kan semuanya jatuh ke dalam dosa. Itu dari pertama Adam dan Hawa kan. Dulu Adam dan Hawa itu kan di surga, mungkin dia bisa bicara langsung dengan Tuhan ya. Dan mungkin Adam dan Hawa mungkin tahu dengan Tuhan. Tapi setelah Adam dan Hawa dibuang ke bumi dan